sejak tahun 2022. Kali ini Lotte Chocopai akan membawakan tema 10 tahun menjalin kasih, rahasia asmara bisa tahan lama. Moms diharapkan untuk aktif dalam Zoominar kali ini karena ada 5 moms yang dipilih sebagai LCP Lovers of the Month dan mendapatkan hadiah menarik dari Lotte Chocopai. Moms juga wajib untuk screenshot bukti kehadiran di Zoom ini untuk nanti di-upload ke link kuesioner yang akan aku share setelah Zoom selesai. Sebelum dimulai, aku ingin menjelaskan dulu nih seputar aktivitas seru dari Lotte Chocopai. Moms juga bisa melihat penjelasan lebih detailnya di grup yang nantinya juga akan aku share ya. Nah, apa sih LCP Lovers itu? LCP Lovers adalah wadah untuk moms belajar bersama narasumber di Kuap setiap bulannya, berbagi info dan berdiskusi tentang parenting, lifestyle keluarga melalui LCP Lovers Community di WhatsApp. Selain itu, ada juga aktivitas yang nggak kalah serunya, yaitu loyalty program Dunia Mama, di mana Mama bisa mengumpulkan poin yang bisa ditukarkan, hadiah menarik seperti air fryer, set wajan, dan juga panci, lunchbox anak, dan lainnya. Salah satu cara mengumpulkan poinnya bisa dengan mengupload struk belanja Lotte Chocopai Lotte Chocopai, Mams, jadi yuk borong Lotte Chocopainya. Wah, belum mulai pembahasan aja, udah banyak informasi yang masuk ya, Mams. Kalau gitu kita langsung mulai aja deh sebelum kepala jadi panas. Baik, kalau gitu kita sambut narasumber bulan ini, Mam Jovita Ferliana. Beliau merupakan seorang psikolog klinik, anak dan juga keluarga. Seorang ibu dari 3 orang anak. Pasti nggak sabar kan untuk mendapatkan ilmu dari Mam Jovita. Hai Mam Jovita, apa kabar? Halo Kak Presi, Alhamdulillah saya dalam keadaan Alhamdulillah. baik. Kak Presi gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Akhirnya kita bertemu secara langsung ya, Kak Jovita. Iya betul Kak Presi, senang Baik, sekali. ya. Nah, Mam Jovita, Mam di sini sudah baca materi dan juga mengirim pertanyaan nih seputar 10 tahun menjalin kasih, rahasia Hmm. asmara bisa tahan lama di website Lotte Chocopai. Sebelum membahas pertanyaan itu yang terpilih, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu nih oleh Mams Jov untuk sepatah dua katanya supaya Mams semua juga bisa termotivasi dari ilmu kita nih pada siang hari ini. Silakan Mam Jovita, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua teman-teman Mams yang ada di sini dalam keadaan baik ya. Nah, Mams, ini mumpung karena memang sudah difasilitasi nih dari Lotte Chocopai, kita di sini bisa sekarang saling sharing, saling tanya jawab tentang seputar kehidupan rumah tangga. Karena nggak pernah mudah untuk menjalani sebuah rumah tangga, karena kita tahu sendiri banyak sekali masalah yang silih berganti datang dan bahkan masalah itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi seperjalanan waktu kita bersama dengan pasangan, bersama juga dengan orang-orang terdekat, itu akan menimbulkan konflik-konflik. Nah, di sini adalah waktu yang tepat dan wadah yang tepat untuk kita saling sharing, sehingga kita saling menguatkan satu sama lain, dan juga kita saling mengisi diri kita dengan pengetahuan, wawasan, atau informasi apapun untuk memperlengkapi diri kita, sehingga nantinya kita ke depan bisa melakukan hubungan yang lebih nyaman dengan pasangan kita dan semoga juga konflik-konflik yang ada bisa kita selesaikan dengan baik. Oke, Mam Jovita, terima kasih nih. Nah, sekarang aku akan menjelaskan sedikit tentang mekanismenya. Di pembahasan ini, Mam Jovita akan menjawab 15 pertanyaan yang terpilih dan akan dibagi ke dalam 3 sesi dengan durasi masing-masing 30 menit. Sesuai dengan subtopiknya, yaitu yang pertama, strategi menghadapi konflik dan tantangan rumah tangga dengan sehat. Kedua, kiat menyeimbangkan rutinitas dengan momen manis bersama keluarga. Dan ketiga, pentingnya adaptasi dan komunikasi terhadap perubahan dan pernikahan. Apabila masih ada waktu tersisa, akan ada sesi tanya-jawab langsung, 1 hingga 2 pertanyaan ya, Mams. Baik, kalau gitu kita langsung mulai aja dengan pembahasan pertama, strategi menghadapi konflik dan tantangan rumah tangga dengan sehat.
Nah, Mam Jovita, ini pertanyaan pertama. Aku akan menjelaskan sedikit ya. Bagaimana agar suatu pernikahan tetap utuh dan terjaga dengan solid, walaupun pastinya ada beberapa permasalahan besar ataupun yang akan mengancam pernikahan tersebut, seperti masalah ekonomi dan perasaan sudah merasa tidak sejalan lagi di kurun usia pernikahan yang sudah berjalan lebih kurang 10 tahun. Nah, Mam Jovita, silakan dijawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, kadang kita itu selalu punya ekspektasi tertentu ya dalam sebuah pernikahan, apalagi kehidupan rumah tangga kita. Nah, namun tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, permasalahan itu akan selalu datang dan akan selalu ada. Nah, kalau yang ditanyakan oleh Mams di sini adalah berkaitan dengan bagaimana agar pernikahan itu tetap utuh dan terjaga solid. Memang yang pertama adalah adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Jadi apapun masalah yang dihadapi, fokus dulu sama masalahnya dan tidak mengait-kaitkan dengan masa lalu ataupun mengaitkan dengan masalah-masalah sebelumnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, komitmen itu adalah untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, bukan untuk saling mengalahkan satu sama lain, bukan untuk saling mencari menang. Nah, itu yang kedua ya. Nah, dan yang ketiga, kalau memang spesifik di sini masalahnya berkaitan dengan ekonomi, berarti di sini kan ada kekurangan ekonomi ya. Nah, maka pilihannya akan ada bisa beberapa. Misalnya, apakah mencari penghasilan tambahan? Atau misalnya sudah tidak memungkinkan mencari penghasilan tambahan, berarti harus ada ekspektasi tertentu yang emang diturunkan atau menghemat pengeluaran. Nah, di sini makanya pentingnya duduknya berdua untuk kemudian saling merembuk satu sama lain, bagian mana sih yang perlu dihemat atau dikurangin, atau bagian mana sih yang memang perlu kita tambahkan penghasilan kita sehingga bisa memenuhi kebutuhan yang memang tadinya sudah ada dan mungkin bertambah. Nah, dan di sini juga sekali lagi diperlukan komitmen dari kedua belah pihak untuk memang sama-sama untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk saling menyalahkan. Dan berikutnya tadi berkaitan dengan perasaan yang sudah tidak sejalan lagi, ya, berarti kan ada ketidakseimbangan perasaan. Mungkin yang satu sudah bosan, atau yang satu juga sudah berkurang romantikanya dan sebagainya. Nah, ini dibutuhkan komunikasi. Jadi bicaralah dari hati ke hati. Tapi dalam bicara itu kita perlu perhatikan waktu dan tempat. Jadi kita sebaiknya mencari waktu di mana memang pasangan itu dalam keadaan lagi santai dan rileks. Dan ingat formulanya adalah saya merasa titik-titik karena titik-titik. Ya, dan apa yang kita harapkan dari situ. Nah, jadi contohnya misalnya saya merasa kok akhir-akhir ini kamu, saya merasa akhir-akhir ini hubungan kita sudah tidak sehangat dulu lagi. Saya itu merasa kangen loh sama sapaan kamu pada saat kamu berangkat kantor, pulang kantor dan sebagainya. Jadi saya merasa, jadi tidak menyalahkan dia kan, karena saya yang merasa. Saya ingin bahwa kita tuh bisa kayak romantis kayak dulu lagi. Gimana ya yang caranya? Nah, langsung gimana caranya. Dan di situ kita diharapkan bisa mendengarkan kata-kata dari pasangan dengan bijak. Misalnya pasangan bilang, ya lagi hektik nih, lagi sibuk. Atau misalnya karena ini kan jarak antara rumah sama kantor kejauhan yang. Nah, jadi dicari solusi dari situ. Tapi apapun itu, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu dari pasangan 100% seperti sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu dan kita tidak dapatkan, maka sebaiknya adalah kita yang memberikan kepada pasangan. Karena dengan memberikan, itu pun kita mengedukasi pasangan untuk dia juga akan bersikap kurang lebih seperti yang kita lakukan kepada dia. Semoga menjawab. Baik, terima kasih jawabannya Mam Jovita memang. Jadi memang perlu banget ya komunikasi nih antar kedua pasangannya supaya biar menemukan titik terangnya nih ya kan. Baik, Ya. kalau gitu kita ke pertanyaan kedua ya, masih di artikel pertama. Pertanyaan kedua, yaitu kiat-kiat apa yang harus kami lakukan di usia pernikahan yang sekarang untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga? Apakah ujian sebelumnya ada kemungkinan terulang lagi di fase berikutnya? Silakan Mom Jovita dijawab. Iya,
kiat yang harus dilakukan dalam usia pernikahan yang kurang lebih sudah bertahun-tahun ya, let's say misalnya 10 tahun, maka tetap dijaga keromantismenya. Satu, dengan cara misalnya sudah punya anak pun kita harus punya selalu waktu berdua. Nah, waktu berdua ini juga bisa kita lakukan harian dan juga bisa mingguan. Harian itu misalnya sesimpel pas baru bangun pagi kita memeluk pasangan atau kemudian kita menyatakan perasaan cinta dan sayang kita kepada pasangan dan harapan kita ataupun juga doa kita yang bisa mengiringi dia di hari itu. Dan di akhir waktu atau di akhir hari, kita juga bisa sebelum tidur, misalnya pada saat kita setelah bersembahyang, berdoa atau sholat bersama, kita juga memeluk pasangan karena physical touch itu sangat penting untuk merekatkan hubungan antar pasangan. Dan juga kita nyatakan juga bagaimana kita bersyukur memiliki dia, mengasihi dia, dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi romantisme dijaga. Ada yang sifatnya harian dan ada sifatnya mingguan. Kalau tadi harian. Kalau mingguan adalah luangkan waktu paling enggak seminggu sekali itu udah paling dikit ya. Seminggu sekali itu untuk berdua aja. Berdua itu bisa misalnya apakah pergi makan malam berdua, nonton berdua, atau sekedar jalan-jalan aja naik motor berdua seperti itu. Karena dengan adanya kebersamaan dan hanya berdua, tidak ada anak-anak ataupun orang lain di situ, maka akan meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan. Tapi ingat ya, pada saat berdua emang harus quality time. Jadi nggak terganggu sama distraksi yang lain. Misalnya nggak saling main handphone, nggak saling main gadget dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan. Dan kalau pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ujian-ujian yang pernah ada kemungkinan terulang lagi di fase berikutnya? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung bagaimana pemaknaan pasangan pada saat selesainya ujian yang dulu. Jadi pada saat misalnya dulu ada ujian atau ada masalah atau konflik dan pemahaman yang dicapai dan diselesaikan secara bersama itu sudah selesai. Jadi misalnya ada suatu masalah dibahas bersama, ada solusinya, ada komitmennya, dan pada saat sudah selesai nih, setiap pasangan itu punya pemaknaan nih. Misalnya, oh iya ya, kemarin tuh saya kilaf dan saya janji saya tidak akan berbuat lagi. Dan dia juga sadar bahwa memang selama ini yang dia lakukan itu salah misalnya. Dan pasangan satunya juga seperti itu. Nah, maka itu biasanya kemungkinan untuk terulang itu sedikit atau kecil. Tapi kalau masalah yang dulu ada itu tidak diselesaikan dengan baik, misalnya saling lari dari masalah atau masalahnya ngegantung tanpa ada solusi yang pas buat keduanya dan tidak ada pemaknaan yang mendalam dari kedua belah pihak, maka kejadian yang sama bisa aja terulang lagi. Nah, cara taunya gimana nih? Udah selesai atau belum? Lihat, setelah solusi itu terjadi, itu solusi yang diambil itu apakah memang dari kedua belah pihak menyadari bahwa itu perlu dan ada komitmennya. Kalau misalnya salah satu pihak itu tidak menyetujui atau bahkan menyalahkan pasangannya, misalnya, ya iyalah aku selingkuh, habis kamunya sih kurang ngasih aku perhatian di rumah. Nah itu berarti kan ada penyalahan dari pasangan ke pasangannya kan. Nah itu berarti dia belum rela tuh. Berarti masalah itu sebetulnya belum selesai tuh. Belum sampai akarnya. Nah jadi diharapkan apabila ada suatu masalah, selesaikan sampai akarnya. Sampai ada pemahaman dan ada komitmen. Wah, gimana nih Bu Jovita kalau misalnya kita susah tuh mendapatkan pemahaman dan susah menyelesaikan. Nah, tenang, Anda tidak sendiri. Jadi Anda bisa datang ke profesional ataupun ke konselor untuk bisa bersama-sama menyelesaikannya dengan baik karena ada mediator di situ. Atau let's say, misalnya kalian tidak terkoneksi atau tidak mau bertemu dengan psikolog atau psikiater ataupun konselor misalnya. Nah, Anda bisa juga untuk memanfaatkan orang-orang bijaksana yang ada di sekitar Anda untuk sebagai pihak kedua atau penengah dari masalah Anda. Semoga menjawab. Terima kasih, Mam Jovita, jawabannya. Nah, bener banget nih, keromantisan tuh memang harus banget dijaga ya, Mam Jovita ya. Walaupun sudah lama, harus tetap ditumbuhkan gitu ya. Nah, sebelumnya Betul. mohon maaf untuk para peserta, dimohon untuk tidak share screen ya, karena akan mengganggu aktivitas keluar interaktif via Zoom-nya siang hari ini. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ketiga ya.
Baik, afirmasi positif yang bagaimana agar suami istri tetap tenang dalam menjalankan rumah tangga yang penuh ujian? Apa perlu kita membatasi diri dalam bergaul dengan lawan jenis atau bisa dibilang jangan terlalu baik, bisa baper nantinya? Lalu bagaimana tips dalam bersikap dengan lawan jenis, entah relasi atau teman kerja tanpa menyinggung? Baik, Mam Jovita, silahkan dijawab kembali. Iya, menarik sekali pertanyaannya ya. Afirmasi positif agar suami istri tetap tenang dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh ujian itu adalah, jadi kita harus pahami afirmasi positif adalah kata-kata positif yang kita berikan kepada diri sendiri. Dan kalau ini sifatnya pasangan juga kita berikan kepada pasangan. Sehingga dengan adanya kata-kata yang positif itu akan juga merubah pandangan kita dan perasaan kita dengan lebih positif. Nah, afirmasi itu bisa berupa kata-kata apapun, tapi yang penting adalah maknanya baik dan positif. Misalnya, kami berdua bisa menghadapi ini bersama-sama. Atau saya kuat karena ada kamu yang membantu saya, sehingga saya dan kita berdua bisa lolos dari ujian kehidupan ini. Atau misalnya setiap ujian saya percayai itu akan membuat kita naik kelas atau naik tingkat di mata Allah. Sehingga memang ujian ini harus ada. Dan itu justru membuat hubungan kita semakin kuat. Nah, misalnya contohnya seperti itu afirmasi positifnya. Atau bisa juga apapun yang terjadi, saya tetap menyayangi kamu. Saya tetap mengasihani kamu. Saya tetap menjadi istri kamu atau suami kamu yang baik dan menyayangimu. Kalaupun ada perilaku dari istri atau suami kita yang tidak berkenan di hati kita, pahami bahwa itu adalah perilakunya dan bukan orangnya. Nah, jadi kita bisa katakan bahwa saya mengasihi kamu. Saya tahu kemarin kamu melakukan kesalahan, kamu pun sudah mengakui dan kamu juga khilaf atau apapun itu ya, katakan bahwa saya percaya itu adalah perilakumu dan saya percaya ini sudah kita bicarakan bersama dan kita bisa melewati ujian ini dengan baik bersama. Nah, jadi kata-katanya kurang lebih seperti itu. Sisanya bisa ditambahkan oleh para sahabat mams di sini ya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Dan pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita perlu membatasi diri dalam bergaul dengan lawan jenis? Iya, perlu sekali apabila kita juga sudah menikah. Kenapa? Karena pada saat kita sudah menikah, maka kan kita bukan membawa seorang diri lagi ya, tapi kita juga membawa pasangan kita dan juga keluarga kita tentunya. Nah, ini sangat perlu dari awal duduk berdua untuk sama-sama menetapkan komitmen atau batasan atau boundaries apa yang disukai dan tidak disukai oleh pasangan, dan juga boundaries apa yang kita sukai dan kita tidak sukai dari pasangan. Karena setiap pasangan itu akan ada perbedaan dalam menetapkan boundaries ya. Nah, dalam hal bergaul dengan lawan jenis, yang umum adalah satu, apabila memang kita sudah punya suami atau istri atau pasangan, ya berarti kita melakukan apapun sebaiknya adalah dengan seizin pasangan. Ya, misalnya kita mau ke acara kantor, kita mau pergi sama rekan kerja kita si A, si B, si C, kita harus punya izin dari pasangan. Pasangan kita pun seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun memang kita mau melakukan hal-hal misalnya yang berkaitan dengan ini pertanyaan berikutnya ya, misalnya pulang kerja bareng karena emang sejalan tempatnya, itu kalau bisa itu dikurangin eh, dua orang yang jenis kelaminnya berbeda ya, apalagi sudah punya suami atau istri, dia pergi dengan rekannya yang berjenis kelamin berbeda, itu harus dikurangi. Kenapa? Karena dari situ itu akan ada tim bisa benih-benih perasaan simpati terlebih dahulu, kemudian perasaan kagum, ya, perasaan empati, dan akhirnya bisa membuat ketertarikan secara emosi dan ketergantungan secara emosional. Dan ini yang bahaya. Kalau seorang sudah tergantung secara emosi, maka akhirnya nanti bisa beralih kepada perselingkuhan. Ingat, karena perselingkuhan kan nggak mungkin langsung hari ini dilakukan gitu ya. Pasti ada tahapannya dan itu biasanya mulainya tipis-tipis tuh dan dari yang tidak disadari. Misalnya makan siang bareng, pulang nebeng bareng, kemudian nanti pas mau berangkat kerja bareng atau apapun itu. Jadi tipis-tipis. Dan ingat selingkuh itu kan nggak harus secara seksual ya. Selingkuh itu ada yang secara emosi. Misalnya, kita selalu memikirkan orang tersebut, tapi bukan pasangan kita ya. Misalnya teman kantor kita yang cowok atau teman kantor kita yang cewek, kita mikirin dia terus, kita bangga sama dia, pengen selalu terkoneksi sama dia, itu sebenarnya juga udah selingkuh secara emosional ya. Nah, terus bisa juga misalnya contohnya selingkuh secara cyber.
Jadi sering WA dia, ngechat dia, malam-malam pun kita chat, udah tidur belum? Besok kamu ke kerja pakai baju apa ya? Dan sebagainya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dan perbincangan private yang harusnya cuma kita sama pasangan. Kalau itu kita berikan kepada orang lain, berarti itu juga termasuk kita harus udah batasin diri dan aware bahwa itu tidak boleh dilakukan, ya. Nah, jadi gimana tipsnya supaya kita, ini kan pertanyaan berikut lagi ya, gimana tipsnya supaya kita bisa bersikap dengan lawan jenis tanpa menyinggung dia? Contohnya misalnya ada temen yang minta pulang bareng karena searah. Tapi kan kita nggak enak ya. Di satu sisi kita udah komitmen nih sama sama pasangan kita. Nggak boleh ya pulang bareng sama teman lawan jenis misalnya. Terus ternyata teman lawan jenis ngajak kita pulang bareng. Nah, itu sekali lagi tergantung karakter kita gimana. Kalau Anda bisa menolak secara secara langsung dan asertif, silakan. Misalnya, sorry, aku nggak bisa ya pulang sama kamu, atau sorry, kamu nggak bisa pulang sama aku ya, karena aku sama suami sudah berkomitmen kita nggak ada yang pulang dengan teman rekan sekerja. Misalnya seperti itu. Itu berarti kan asertif ya, langsung pleng gitu. Tapi ada dari kita juga yang mungkin tidak seasertif itu. Nah, itu silahkan. Misalnya boleh, oh sorry, apa namanya, kamu nggak bisa ngikut aku, udah gitu aja. Dengan kita bilang sorry nggak bisa ikut, harusnya kan dia udah ngerti ya bahwa nggak bisa ikut gitu, tanpa kita harus menjelaskan kenapanya. Jadi sesimpel itu aja kita menolaknya. Dan kalau emang kepepet banget nih, misalnya, wah dia harus nebeng atau saya harus nebeng, mintalah izin dari pasangan Anda. Ya, misalnya Anda bisa telepon atau video call, bilang, yang aku tahu sih ini memang nggak boleh, tapi ini udah malam banget dan emang kita searah dan emang udah gitu ya. Jadi intinya seizin pasangan. Dan ini sebaiknya dibicarakan sejak awal nih, Mams ya. Jangan udah tengah-tengah, udah kejadian baru dibicarakan, itu udah telat, udah konflik duluan. Dari awal sebetulnya harusnya dari sebelum nikah nih. Tapi kalau ya udahlah karena kelupaan berjalan, ya udah mulai hari ini mumpung ada seminar online, ingat kan, oh iya kita belum ngobrol bareng berdua tentang ini. Nah, obrolin dari sekarang supaya nggak ada kesalahpahaman, supaya saling percaya dan tetap menjaga komitmen satu sama lain. Semoga menjawab ya, Mams. Ya, terima kasih Mam Jovita. Jawabannya memang betul ya. Jadi memang semuanya harus dikomunikasikan dulu nih sama pasangannya. Balik lagi, komunikasi adalah kuncinya ya. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, sebenarnya boleh nggak sih kalau suami merahasiakan besaran gaji dari istri? Ya pokoknya istri dikasihnya sama suami ya segitu-segitu aja untuk kebutuhan bersama di rumah. Kalaupun sesekali istri tanya besaran gajinya malah timbul cekcok dan lain sebagainya. Sampai kebutuhan pribadi istri pun nggak berani diomongkan ke suami. Takut ada konflik lagi. Gimana tuh Mams kalau kayak gitu? Terima kasih. Baik Mams Jovita, silahkan menjawab. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini emang sering terjadi ya, suami merahasiakan besaran gaji ke istrinya. Harusnya sih enggak seperti itu, karena konsep pernikahan itu harus saling terbuka. Dan sebetulnya hal ini harusnya dibicarakan dari sebelum menikah, supaya memang pada saat masuki pernikahan itu sudah dengan selesai nih bahasan tentang ini gitu ya. Nah, tapi memang terkadang dari kita itu lupa kalau apa aja yang harus dibahas sebelum nikah. Jadi kadang udah terlanjur nikah, baru akhirnya kejadian-kejadian dan akhirnya baru kita belajar untuk menyelesaikan. Nah, jadi kita bisa katakan kepada suami apa yang kita rasakan kalau dia merahasiakan gajinya. Misalnya, saya itu merasa sedih atau saya tuh merasa nggak dipercaya sama kamu kalau kamu merahasiakan gaji kamu seperti ini. Padahal kan saya tahu pun saya nggak akan apa-apa gitu. Karena biasa kadang-kadang ini suami tuh merahasiakan gajinya karena takut kita batasi pengeluarannya. Misalnya dia mau ngasih ke orang tuanya atau dia mau ngasih ke saudaranya, tapi dia tahu
dia takut kita marah kalau dia ngasih, jadi dia rahasiakan. Atau mungkin si suami ini punya hobi-hobi tertentu, misalnya suka beli jam tangan, suka beli peralatan motor gitu, dan dia tahu bahwa kita akan marah kalau dia mengeluarkan uang untuk itu. Jadi dia merahasiakan karena dia pikir dengan dia rahasiain berarti ada sedikit yang bisa dia lakukan secara bebas dengan uangnya kan, tanpa menimbulkan konflik. Nah, jadi bicarakan kenapa sih kamu sampai nggak mau terangkan kepada aku gaji kamu tuh berapa. Nah, dengerin dari suami itu ngomong apa. Tapi Mams, kalau misalnya ternyata kita udah ajak ngomong dan dari suami pun tetap kayak dia nggak mau ngasih tahu gajinya dengan alasan apapun ya, misalnya ya pokoknya aku nggak mau ngasih tahu, pokoknya nggak mau kasih tahu apapun itu, ya udah ambil positif thinkingnya aja, ambil positif thinking bahwa oke, mungkin suami punya kebutuhan yang dia nggak mau kita tahu karena takut kita konflik, atau mungkin dia emang berasal dari keluarga yang menanamkan nilai seperti itu sama dia, gitu ya. Nah, dengan kita punya positive thinking, berarti kita akan juga melakukan atau bersikap yang baik juga kan ke suami. Nah, bukan bukan menjadi suatu yang tidak mungkin kalau lama-lama ya suami lihat oh kok kita itu nice, kita itu juga nggak dikasih tahu gajinya juga tetap oke gitu ya. Nah, bisa jadi nanti dia yang berubah dan dia akan pelan-pelan ngasih tahu gajinya. Kita juga bisa kok, misalnya dia nggak ngasih tahu sekarang nih, nanti kapan-kapan kita rayu tipis-tipis lah, misalnya gitu kan. Ayolah, misalnya kalau setengah dari gaji kamu aja, misalnya kita kita apa namanya sisihkan buat nyicil rumah nih Mas, atau yang gitu kan ya. Nah, tipis-tipis dengan kita bilang setengah dari gaji kita sisihkan untuk tabungan untuk beli rumah. Terus dia bilang, oke, berarti setiap bulan 5 juta ya. Nah, berarti kan kita tahu, oh berarti gaji dia 10 juta nih gitu. Jadi kita pinter-pinternya kita pakai kata-kata atau kalimat yang bisa um, mengetahui itu secara tipis-tipis gitu ya. Nah, terus kemudian em, gimana kalaupun sesekali tahu besaran malah timbul cekcok sampai kebutuhan pribadi pun tidak berani diomongin suami. Nah ini jangan. Walaupun suami nggak mau kasih tahu gajinya ke kita punya kebutuhan apa, itu kita harus kasih tahu ke suami. Kita harus listing ya biaya kebutuhan setiap bulannya. Karena itu adalah tanggung jawab suami untuk menafkahi istri, untuk menafkahi keluarga. Jadi nggak perlu ada yang kita sembunyikan. Kita dalam satu bulan tuh perlu uang belanja apa aja, itu harus dikasih tahu ke suami. Kalaupun mungkin suami keberatan, ya ampun kamu boros banget sih ini kosmetik nggak usah segini lah, nggak usah segitu lah, nggak apa-apa. Yang penting dia tahu dulu nih perlunya segini. Terus kita bisa nego, misalnya dia bilang, masa kosmetik 200.000, 100.000 aja ya, misalnya dia bilang gitu kan. Ah ya udahlah Mas 150. Jadi kayak ada nego-nego gitu oke kok ya. Dan kalau memang ternyata dia bilang nggak bisa Mam, udah pokoknya 100. Ya udah bersyukur terima aja. Kan yang penting ada tuh uang kosmetik 100.000 gitu ya. Nah jadi memang nggak pernah sama kondisi setiap pasangan atau keluarga. Tapi kita berusaha dealing yang terbaik dengan pasangan. Tadi tangga-tangganya ada beberapa. Satu, kita bisa bicara dari hati ke hati supaya kita memang tahu apa alasan dia tidak memberitahu gajinya kita. Kedua, kalaupun hasilnya memang dia tetap nggak mau ngasih tahu, kita terima dengan lapang dada, positive thinking, dan kita boleh nanti kadang-kadang korek-korek tipis-tipis ya tanpa dia sadari dia juga akan jawab tipis-tipis gitu. Dan yang berikutnya tadi kita harus listing semua kebutuhan kita supaya dia tahu. Dan kalau memang ternyata kurang, kita boleh ngajuin ke suami. Nah, yang kamu kasih ini kurang nih. Jadi boleh nggak kalau aku kerja supaya aku bisa juga membantu apa namanya kebutuhan aku yang memang tidak terfasilitasi sama kamu. Itu boleh kita ajukan gitu ya. Jadi intinya tetap komunikasi dan selalu always positive thinking sama pasangan. Semoga menjawab ya, Mams. Iya, terima kasih Mam Jovita penjelasannya. Nah, mulai sekarang nih Mams, jangan diem-diem aja ya. Harus bicarakan ke suami apapun itu, bener. Baik, ini di pertanyaan terakhir di Mm. subtopik pertama. Bagaimana menyikapi perbedaan penghasilan yang mencolok antara suami dan istri, di mana penghasilan istri lebih besar daripada suami? Dan seringkali menjadi alasan keributan terjadi karena penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bagaimana caranya menjadi istri yang legowo, menerima segala kebiasaan buruk suami yang tidak bisa diubah meskipun sudah dibicarakan dengan baik? Seperti kebiasaan begadang bersama teman-temannya hanya untuk ngobrol hal yang tidak penting. Nah, silakan Mam Jovita dijawab kembali. Iya, betul. Kondisi idealnya adalah kan
suami yang harusnya punya penghasilan lebih banyak. Dan kondisi idealnya harusnya kan suami yang memenuhi kebutuhan rumah tangga. Itu kondisi ideal. Tapi ingat, pada saat kita sudah menikah dan itu kita sudah berkeluarga, berumah tangga, berarti kita menerima kan ya. Jadi kalau memang mau ngomongin hal ini sebetulnya dari sebelum nikah nih. Tapi kalau sudah menikah ya udah berarti kita menerima dengan apa yang ada. Gitu. Karena kalau kita tidak menerima, maka akan konflik, akan ribut besar dan bahkan akan berujung kepada pisah gitu atau bercerai. Nah, kalau kita nggak mau perceraian itu terjadi, maka kan kita harus menjaga nih hubungan. Caranya gimana? Ya kita terima apa adanya. Tapi tidak juga apa adanya sebagaimana kita nggak ini apa-apa ya. Tetap kita kasih solusi ke suami ya. Jadi kita duduk baik-baik, ingat waktu dan tempat serta suasana hati itu penting. Jadi pilih suasana hati yang harus baik dulu, lagi santai, lagi rileks. Waktunya juga tepat. Jadi memang dia lagi waktu senggang gitu ya. Kita ajak ngobrol bahwa penghasilan istri kan lebih besar nih ya. Nah, jadi si suami ini masih bisa nggak sih untuk naikin penghasilannya? Misalnya, katakanlah dengan misalnya cari penghasilan tambahan atau penghasilan di luar pekerjaan utama ya. Atau misalnya contohnya nih melakukan investasi tapi yang sehat ya dengan sudah berkonsultasi dengan orang lain dengan konsultan dulu dan sebagainya. Jadi apakah ada kemungkinan untuk menaikkan penghasilan suami. Itu dulu yang dibahas. Nah, setelah pembahasan terjadi, apabila memang ada kemungkinan ya berarti kan akan naikkan penghasilan suami kalau memang dia bisa melakukannya. Tapi kalau dari hasil perbincangan itu bahwa suami emang kita lihat baik secara karakter atau secara ketidakmauan atau nggak niat ataupun apapun ya, ternyata emang nggak bisa menaikin penghasilannya, maka kita sebagai istri dengan penghasilan yang lebih tinggi, ya emang harus legowo. Legowo itu artinya gini, oke kita bilang sama suami bahwa kan berarti kan posisi yang harusnya penghasilan besar itu ada di kamu, kan sekarang kebalik nih adanya di aku. Jadi tugas-tugas aku sebagai istri, boleh nggak aku delegasikan separuh ke kamu? Jadi imbang dong ya, misalnya, oke. Harusnya kalau dia penghasilan besarnya dari dia, kita penghasilan lebih kecil, berarti kan kita misalnya ngurusin rumah tangga, antar jemput anak sekolah, ngajarin anak, ya kan, dampingin anak, mandiin anak kalau masih bayi. Nah, tapi karena ini aku yang lebih besar, maka kita change sedikit, boleh nggak gitu. Jadi misalnya, oke, berarti yang antar jemput sekolah anak kamu, yang ngajarin anak kamu, yang masak emang nggak apa-apa, tetap aku, misalnya gitu. Jadi ini adalah tentang pembagian tugas aja gitu ya, pembagian tugas, delegasi tugas, misalnya akhirnya ada sebagian pekerjaan rumah tangga yang memang si suami harus lakukan sebagai kompensasi bahwa eh, dia punya gaji emang di bawah si istrinya gitu ya. Dan ingat, tapi ini yang perlu diwaspadai. Kadang kalau sebagai istri kita punya penghasilan lebih dari suami itu kita kayak suka nyuruh-nyuruh suami atau suka akhirnya marah-marah ke suami yang nggak jelas gitu kan, karena kita merasa kita lebih punya penghasilan banyak. Nah, itu jangan terjadi ya, Mams, karena ingat bahwa setiap laki-laki itu punya ego yang besar. Walaupun penghasilan dia kurang, ya, walaupun dia misalnya pekerjaannya tidak semenjanjikan kita, dia tetap punya harga diri yang besar. Nah, ini harus dijaga. Karena sekali kita, kamu harus nurutlah sama aku karena kan gaji kamu lebih kecil. Wah, itu langsung kayak meruntuhkan ego dia, meruntuhkan harga diri dia, dan kalau itu runtuh, dia kayak udah nanti bisa hilang rasa sama kita, bisa akhirnya nggak respect sama kita, dan akhirnya sering konflik. Jadi harus tetap walaupun dia gajinya lebih kurang dari kita tetap harus tunjukkan bahwa kita tetap hormat sama dia. Karena tetap kepala rumah tangganya adalah suami gitu. Nah, dengan demikian dia kan merasa direspek, dihargai dan dihormati sebagai kepala rumah tangga. Maka dia akan terbawa juga tetap mengasihani kita. Dia akan tetap menghormati kita. Dan akhirnya dia pun kalau kita ajak ngobrol berdua bisa ngobrol dengan kepala dingin dan dia tetap punya harga diri sebagai seorang kepala keluarga. Ya, jadi itu yang bisa saya jawab. Semoga menjawab. Tetap jadi ada beberapa ini ya tadi ya beberapa pilihan. Apakah masih bisa menambah atau tidak? Kalau menambah ya ditambah dengan cara yang lain misalnya. Tapi kalau nggak bisa ya berarti diterima dengan legowo.
mungkin ada pembagian tugas yang emang dialihkan ke pasangan, tapi kita tetap respect sama dia. Nah, itu yang saya jawab, tapi berkaitan dengan pertanyaan terakhir, ada kebiasaan suami yang kita nggak setuju, misalnya sering begadang bersama teman-temannya hanya untuk ngobrol hal yang nggak penting. Mungkin bagi kita nggak penting, tapi mungkin bagi dia penting. Jadi kadang ada orang-orang suami-suami ekstrovert yang dia itu justru dengan ngobrol sama teman itu dia healingnya dia. Dengan ngobrol sama teman itu ngecharge energi dia. Nah, jadi bagi dia penting, mungkin bagi kita nggak penting. Nah, yang harus dilakukan sekali lagi komunikasi bilang bahwa apa yang kita rasa kalau dia tuh sering begadang sama teman-temannya. Misalnya, saya merasa kesepian loh Mas, kalau kamu tuh malam-malam udah harusnya jam tidur, kamu ngobrol sama teman-temanmu. Aku tuh kan juga perlu diajak ngobrol. Aku tuh pengen ada kamu di sisi aku sebelum tidur, misalnya kayak gitu. Jadi diajak ngomong baik-baik dan ingat arahnya dari arah kita. Dan diharapkan suami bisa memenuhi dengan baik. Nah, paling nanti akan ada nego lagi di dalamnya. Misalnya suami bilang gini, oke, aku ngobrol sama kamu dulu, tapi nanti kalau kamu udah tidur, aku pergi sama teman, boleh nggak ngobrol? Ya kan? Misalnya seperti itu. Ya, it's okay menurut saya, karena kan kita sudah mendapat apa yang menjadi kebutuhan kita. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa sama sekali merampas kebahagiaan, kebutuhan pasangan. Tapi apa yang kita butuhkan, dia udah bisa sediakan, ya udah. Sisanya memang para lelaki memang perlu waktu-waktu private atau waktu-waktu me time yang memang ada di area dia bisa jadi sama teman-temannya untuk dia lakukan. Tapi tetap ingatkan sama komitmen pernikahan kalian. Ya, semoga menjawab. Sangat menjawab sekali, Mam Jovita. Nah, aku mengingatkan kembali ini untuk para mam semuanya, dimohon untuk tidak share screen, karena supaya tidak mengganggu aktivitas kita pada siang hari ini. Nah, kita akan lanjut ke live chat nih, Mam Jovita. Jadi, silakan untuk para mams yang ingin bertanya, boleh menyebutkan nama dan pertanyaannya serta batch berapa di kolom komentar. Silakan para mams. Baik, pertanyaan kita tutup ya. Dan tim akan mencari dua pertanyaan. Oke, ini satu pertanyaan dulu ya, Mam Jovita. Aku Ya. akan bacakan. Apakah rumah tangga masih perlu dipertahankan jika suami temperamen, suka marah-marah, tidak jelas, memukuli anak-anak, bahkan pernah mengusir istri dari rumah, tapi dengan syarat istri tidak boleh membawa apa-apa. Bahkan anak pun tidak boleh dia bawa, padahal sudah 10 tahun lebih berumah tangga. Dan sejak awal menikah memang sudah hampir setiap hari suami bertindak dan berucap kasar. Nah, baik silakan Mam Jovita untuk menjawab. Oke, baik. Iya, berarti dalam rumah tangga ini sudah ada kekerasan fisik dan kekerasan emosional ya, dan terutama ada kekerasan fisik di sini. Dia memukuli, kemudian berkata kasar, dan juga bahkan memukuli anak-anak. Nah, sebetulnya hal ini itu sudah bisa dibawa ke ranah hukum ya, Mams, karena itu sudah berkaitan dengan kekerasan fisik. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama, walaupun ini kan sudah berulang kali ya, berarti kita udah bisa lihat bahwa cara dia menyelesaikan masalah selalu sama. Dan ini udah habit dia. Nah, yang bisa dilakukan satu pada saat lagi hatinya tenang, ajak ngobrol berdua. Ya, emang saya tahu pasti sudah sering ngobrol lah ya, tapi upayakan sekali lagi dengan cara yang berbeda. Ya, misalnya kalau biasanya ngobrolnya ya udah langsung ngobrol aja. Kalau ini misalnya kasih teh dulu lah, dipijetin dulu lah gitu ya, terus ngobrol bahwa yang aku itu terluka sekali loh karena kamu tuh sering mukulin aku dan anak-anak. Dan itu sesuatu yang sangat tidak aku harapkan dan itu melukai aku dan anak-anak. Dan saya dalam hal ini punya batas tentunya dalam menghadapi ini semua. Karena saya adalah seorang manusia. Jadi kamu masih mau nggak mempertahankan rumah tangga ini, mempertahankan aku dan anak-anak? Kalau memang kalau misalnya dia jawab masih mau, kan ada orang ada dua hal ya. Ada yang dia bilang
iya aku masih mau, cuman emang aku punya kendala emosi aja. Aku kalau udah emosi tuh nggak bisa ngontrol diri. Tapi kalau udah selesai sih aku tahu bahwa aku salah. Nah berarti kan dia masih mau mempertahankan, cuman dia merasa tidak mampu. Nah kalau dia udah ngomong kayak gitu, berarti segeralah temani dia. Yang boleh nggak aku temenin kamu, kita cari bantuan profesional. Ya, jadi harus ke psikolog atau ke psikiater untuk membawa dia untuk memang psikoterapi. Karena ini sudah berkaitan sama habits-nya dia dan ini sudah berulang kali terjadi. Dia perlu pengobatan khusus, ya. Itu kalau dia mau, berarti bagus. Tapi ada hal yang misalnya tipe suami yang kedua nih ya, misalnya yang dia udah melakukan kekerasan, tapi dia nggak mau disembuhkan dan dia malah menyalahkan. Misalnya, ya aku emang seperti ini. Kalau kamu misalnya nggak mau, ya udah kamu pergi aja dari rumah dan sebagainya. Intinya dia nggak mau dirubah kan. Nah pada saat dia nggak mau dirubah, nah berarti itu kan benar-benar tinggal wewenang dari mams aja. Masih mau terima ini atau enggak? Nah, kalau misalnya enggak, mams yang penting nomor satu adalah harus tempatkan keselamatan diri terlebih dahulu. Keselamatan diri dan anak-anak. Jadi harus cari support system atau orang-orang terdekat yang kalau dia marah, mams bisa langsung ke sana. Supaya enggak keburu dipukulin. Biasa kan pas mau mukul itu kan ada simptom-simptomnya dulu ya. Misalnya suaranya udah mulai tinggi nih. Kalau udah mulai tinggi dia pasti bentar lagi mukul nih. Maka begitu suaranya udah tinggi, langsung cepet-cepet ke rumah saudara terdekat atau ke rumah teman terdekat. Tapi itu komunikasikan juga sama suami bahwa kamu tuh membahayakan aku dan kan kamu nggak mau berubah. Jadi kalau kamu sudah mulai naik naik tekanan apa naik nadanya, berarti aku akan sama anak harus keluar rumah ya supaya kita nggak jadi korban dan tetap dan harus lakukan itu. Nah nanti lama-lama nih suami kan bisa aja setiap kali dia tinggi tinggi apa naik darahnya dia main nada bicaranya tinggi terus kan kita pergi nih. Ya paling dia melampiaskan kekesalan dengan barang kan misalnya dia mukulin barang lah dia pecahin barang atau apa gitu ya. Nah tapi kan nggak ke kitanya gitu. Nah lakukan itu yang penting. Jadi kalau mau bertahan harus tahu cara kapan move up dulu sebentar, baru balik lagi. Harus tahu simptom-simptomnya, tanda-tandanya, dan pada saat itu terjadi harus cari pertolongan. Jadi harus ada orang yang bisa kita hubungi selalu di handphone kita, taruh di nomor utama kita. Gitu, entah dia bisa jemput kita atau kita bisa ke sana. Ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau memang ini sudah terjadi berkelanjutan, semua upaya sudah dilakukan, semua kayak misalnya kita udah pakai support system dan apapun, tapi kemudian suami itu udah parah banget KDRT-nya dan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia melakukan gak ada simptom-simptom awal dulu. Nah, emang menurut saya harus dibawa ke ranah hukum ya, karena itu hak Anda. Dan nanti di ranah hukum pun nanti akan ada kok, maksudnya tenaga profesional yang akan memediasi dan memang kalau nggak bisa, memang ada terkadang jalan terbaik adalah berpisah. Dan kalau memang berpisah ada jalan yang terbaik, ya itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, tapi ada tahapannya. Jangan langsung emosi langsung berpisah gitu. Tapi kita lakukan dulu beberapa hal yang tadi saya sebutkan step-stepnya. Kalau emang nggak bisa dan yang terakhir berpisah, ya memang itu yang terbaik. Nggak apa-apa juga. Ya, yang penting kesehatan diri, keselamatan diri, dan juga kebahagiaan diri. Ya, itu yang utama dan anak-anak di sini. Semoga menjawab ya, Mams ya. Baik, ini pertanyaannya tadi dari Mam Siti Humairoh di Tulung Agung. Mungkin boleh Mm-mm. di off on cam-nya dulu, operator. Mam Siti Humairoh, boleh on cam. Nah, halo Mam Siti, gimana? Halo, Mams Siti. Cukup menjawab pertanyaannya atau ada yang mau langsung ditanyakan lagi? Boleh banget. Ya, ini kebetulan kan kejadiannya sama keluarga dekat saya. Oh, oke. Ya, biasanya itu dia apa suaminya itu memang nggak pernah mukul istrinya itu nggak pernah. Oke. Cuma kalau emosi itu anaknya selalu yang jadi sasaran dia gitu. Dipukul. Ya, dipukul bahkan pernah anaknya yang sulung itu sampai diikat di pohon. Aduh. Parah sekali ya. Mau bahkan yang beberapa hari yang lalu itu anaknya kan ada yang sakit seperti apa? Seperti kena syaraf atau apa gitu. Yang cewek anak yang keempat
itu pernah juga ditinggal di rumah sakit sama ayahnya. Jadi Sama, ditaruh di rumah sakit terus ditinggalin gitu. karena merasa kelamaan telat kerja gitu loh. Iya. Saya merasa kasihan ya, gimana Iya. ya, mau pulang tapi nggak boleh bawa uang, nggak boleh bawa apa, mau bertahan di sana tapi kok kehidupannya gini terus, dan itu sudah hampir setiap hari dia lakukan gitu loh. Merasa setiap kali saya ke sana itu pasti ada saja yang dicurhatkan, entah itu apa atau apa tentang suami. Kalau saya bawa ke sini, ke rumah saya sini, tapi kok saya nggak ada wewenang. Saya lihat dia itu kok selalu kalau saya kunjungi nangis, curhat ini, curhat itu gitu. Dan Baik, selalu Mam Siti. anaknya jadi ini ya, jadi sasaran ya. Jadi sasaran. Oke, Mam Siti titip salam peluk untuk Mams Iya. terdekatnya ya. Harus Ya, tetap Ya, itu semangat. bersimpati akan yang dialami ya sama temennya ya. Tapi ya ya. itu sih keselamatan nomor satu. Jadi memang diupayakan untuk ngomong lagi sekali lagi sama suaminya dan kasih tahu langkah-langkah apa yang akan ditempuh kalau suaminya tetap seperti itu. Dan butuh tadi support system ya untuk Anda Mam Siti di sini yang bisa jadi support system yang bisa membantu mereka atau keluarga mereka. Ya. Mm-mm. Baik, terima kasih ya Mam Siti atas pertanyaannya. Sehat selalu. Sehat selalu, Baik, kita Mam. lanjut ke penanya selanjutnya ya. Oke. Sebentar ya, tim sedang mencari nih karena banyak sekali yang bertanya nih Mam Jovita. Iya. Oke, dari Mam Dian boleh on cam? Mam Dian, Dian Kusma, batch 2. Oke, selamat siang Mam Dian. Silahkan mengajukan pertanyaan langsung kepada Mam Jovita. Saya lagi mewek dengan ceritanya tadi. Iya ya, Iya, saya juga jadi makanya. ikutan mewek nih. Aduh, sedih banget ya kalau dengar-dengar peristiwa KDRT kayak gitu loh. Oke, silakan Mam Dian. Aduh, bentar ya Mam, ya masih terbawa ininya. Iya, iya, Mams. Bismillah. Mam Jopita, saya mau nanya gini. Sekarang kan saya tuh sudah berada di fase masa bodoh lah ya, tentang komunikasi gitu ya. Karena kan suami ya, aduh gimana, masih sedih juga. Iya. Kenapa? Karena suaminya kenapa, Mams? Maksudnya komunikasinya udah masa bodoh istilahnya, ya kalau mau dikabari alhamdulillah, enggak juga ya udah gitu kan. Sebenarnya tuh salah enggak sih saya tuh bersifat seperti itu sebenarnya dengan Ada suami? penyebabnya nggak, Mams? Suami habis melakukan kenapa gitu sehingga Mams seperti itu? Banyak sih sebenarnya, kalau memang harus diceritakan itu panjang gitu. Cuma Hmm. itu, saya benar-benar udah berada di fase masa bodoh sekarang tentang komunikasi, maksudnya mau dikabarin syukur enggak juga ya udah gitu istilahnya, karena suami pun misalnya kalau dia misalnya keluar kota gitu kan, ya kadang Iya. dikabari kadang enggak, saya pun enggak pernah menuntut maksudnya menanyakan kabarnya enggak gini. Jadi saya pokoknya masa bodoh sekarang itu, sebenarnya saya itu salah tidak sih bersifat seperti itu? Oke. Kalau misalnya suami nggak ngabarin, terus kalau Mams nanya, dia jawab nggak? Jawab, cuma saya nggak mau nanya duluan karena saya udah gimana ya, masa bodoh gitu. Oh, tapi sebetulnya kalau ditanya, dia jawab gitu ya? Cuma untuk mengabari saya duluan tuh enggak gitu. Oke, iya. Oke, Baik. baik. Aduh, Oke, silakan Mam Jovita Iya, mungkin langsung jawab eh, pertanyaannya. salam Terima peluk kasih ya, ya Mam Mam Dian Dian. ya. terima kasih. Ya, iya, Mam, benar. Kadang ada di satu fase di mana misalnya kita seorang istri punya harapan-harapan tertentu sama suami, tapi ternyata nggak bisa terrealisasi gitu ya. Misalnya itu kita tuh pengennya dapat dapat perhatian, terus suami itu pergi kemana ngabarin kita, tapi dia tuh kayak saking cueknya itu nggak ngabarin kita gitu, dan terkadang membuat kita tuh jadi kayak sakit hati, terus ngerasa bahwa nggak disayang lagi dan sebagainya. Nah, jadi kita harus pahami background suami dulu nih. Kenapa suami seperti itu? Kadang misalnya ada kemungkinan kan pengalaman masa lalu itu sangat berdampak ya sama suami. Apakah dia tumbuh besar di keluarga yang juga cuek seperti itu?
Atau Iya. dia tumbuh di keluarga yang emang tidak hadir tuh ayahnya, bisa jadi. Jadi karena dia tidak ada ayah yang hadir, jadi akhirnya dia pun tidak tahu bagaimana menjadi suami yang care sama istrinya dan nggak bisa tahu jadi ayah yang care sama anaknya, bisa jadi. Jadi kita tuh lihat si suami dari secara utuh nih, Mams. Kenapa dia seperti itu? Dia punya inner child apa, punya luka batin masa lalunya apa, punya keluarga yang seperti apa, itu dampaknya ke dia tuh. Nah, itu yang membentuk dia sekarang menjadi seorang dewasa yang seperti itu. Jadi kalau kita yang tiba-tiba kan jadi istrinya misalnya 5 tahun, 7 tahun, masih nggak bisa kan ngubah dia yang udah misalnya 20 tahun selama ini seperti itu gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita satu, mungkin Mams tadi kan sudah lakukan komunikasi sama dia ya. Yang aku tuh harapkan kalau kamu tuh sampai dimanapun kamu kabarin aku karena dengan seperti itu aku tenang dan aku tuh ngerasa disayang sama kamu. Mungkin udah pernah ngomong kayak gitu, Mam Dian. Tapi mungkin udah kayak berpuluh-puluh kali ngomong, enggak juga dikabarin. Ya akhirnya kita harus mundur ekspektasi kita ke tahap berikutnya, yaitu menerima. Nah, caranya gimana? Kita menerima, tapi kita tetap butuh tuh suami ngabarin. Nah, makanya kita yang bertanya. Kadang kita merasa sesek ya, kok lihat suaminya teman kita dia bisa ngabarin, kok suami kita harus ditanya dulu baru ngabarin. Ya, sekali lagi bayangkan bahwa suami orang lain sama kita kan nggak bisa disamakan. Mungkin dia punya background keluarga yang menyebabkan dia seperti itu kan. Nah, jadi nggak apa-apa, kita aja yang nanya dulu. Kita mau ngajarin dia dulu. Tanya, sudah sampai belum Mas? Udah sampai belum Yang gitu. Sekarang lagi di mana? Nanti kan dia jawab tuh ya. Jawab, 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 jawab. Nanti lama-lama kalau udah 2 bulan, 3 bulan kita biasa kita nanya terus dia jawab mulu. Nanti suatu waktu bisa jadi loh akhirnya dia ngabarin duluan. Karena udah terbiasa kita tanyain dia jawab dia tanya. Nah akhirnya dia jadi terbiasa gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya kita udah ngajarin seperti itu, kita udah nanyain juga dia tetap ya udah terima bahwa dia sebagai mungkin punya karakter atau sifat yang harus ditanya dulu baru ngasih respon. Ada juga orang yang kayak gitu ya. Kita terima aja apa adanya gitu. Nah, bagian yang masih kita bisa obrol, kita ini mau kita ubah, kita obrolkan. Tapi kalau memang ternyata kita udah obrolkan, kita sudah pancing, kita sudah ini nggak bisa, ya udah berarti kita harus terima dengan legowo gitu. Nah, mungkin emang nggak sesuai ya sama diri kita, ya tapi ya emang itu yang bisa kita lakukan untuk kita memang mempertahankan pernikahan. Dan kalau suami pun kadang-kadang ngelihat gini, kok suami aku, oh istri aku sabar ya, kok istri aku walaupun aku nyebelin dia tetap baik ya, itu bisa aja dia berubah gitu ya. Tapi ya tadi kita tetap harus menjaga komunikasi walaupun kita kadang udah males, saya tahu tuh gimana caranya, rasanya udah males ngomong, udah males diskusi, males kayak ngeliat muka dia aja udah males gitu ya. Nah, tapi ingat lagi momen-momen kenapa saya mau nikah, kenapa saya mau nikah sama dia, kenapa Allah mempertemukan kita berdua, lihat anak-anak, terus kita akhirnya kita harus berani ngedorong diri kita, harus kuat ngedorong diri kita supaya kita duluan yang mulai. Karena kita para wanita itu lebih diberikan emosi atau perasaan yang jauh lebih dalam, lebih tinggi levelnya daripada para laki-laki gitu. Jadi emang dalam hal ini kita yang harus mulai duluan. Dan emang kalau kita bosen itu wajar. Kalau kita udah mati rasa wajar, tapi harus balik lagi. Nah, selama periode mati rasa, periode nggak pengen ngomong, itu kita bisa curhat sama teman, ngobrol sama support system, atau bahkan ngobrol sama orang-orang tenaga profesional untuk ngecas kita lagi. Gitu ya, Mams ya. Semoga menjawab, Mams. Oke, Manjopita. Ya, terima kasih Mam Dian. Nah, Mam Jovita kan tadi kita udah ada 5 pertanyaan dan 2 pertanyaan live chat. Nah, mungkin ada sedikit pesan atau resume singkat lah dari Mam Jovita nih di subtopik kita yang pertama tentang strategi menghadapi konflik dan tantangan rumah tangga dengan sehat. Iya. Ya, Mams, memang dalam hidup ini kita pasti punya masalah yang silih berganti. Karena itulah adalah esensi orang hidup di dunia. Selalu ada ujian, ada cobaan, ada kenaikan kelas di dalamnya. Dan termasuk mungkin salah satu pengujinya adalah
suami kita sendiri. Dan itu yang emang paling nyebelin. Kadang kita sudah coba berbagai cara, kita ngerasa juga kita tidak dihargai, tidak juga kita ngerasa disayangi dan sebagaimana seperti yang kita harapkan. Tapi ingat bahwa kalau kita sudah berumah tangga, memang kita harus terima full package apa adanya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan komunikasi yang rutin, kemudian juga kita ubah cara kita merespon sesuatu. Kemudian kita juga lihat bahasa kasihnya dia apa. Kadang ada orang yang atau suami yang bahasa kasihnya sentuhan, ada yang pakai bahasa kasihnya pujian, harus dipuji-puji, ada yang bahasa kasihnya itu harus dilayani, dibikinin apa, dibikinin ini, dipijetin, kasih teh. Ada yang bahasa kasihnya itu dikasih surprise, hadiah-hadiah kecil gitu ya. Dan ada juga yang emang bahasa kasihnya adalah kayak kita itu punya kualitas waktu selalu buat dia gitu. Misalnya dia kemana-mana, kita ada di belakangnya, kita nyediain, dia belum ngomong, kita nyediain. Nah, seperti itu. Jadi dilihat bahasa kasihnya apa. Dan kalau kita mau menyampaikan sesuatu, ingat formula yang tadi sudah saya bahas. Saya merasa titik-titik, bila atau karena titik-titik, dan yang saya harapkan apa. Seperti itu yang bisa kita lakukan dan tetap kuat ya Mams ya, tetap bertahan, tetap kuat dan tetap lakukan yang terbaik yang menurut Mams bisa. Kalau merasa udah nggak kuat, udah merasa bahwa ini sudah upaya saya yang paling mentok, Mams boleh berkonsultasi dengan tenaga ahli atau boleh curhat sama orang-orang yang Mams bisa percaya karena women support women ya. Kita punya kekuatan kita sebagai wanita, itu kita punya intuisi, kita punya naluri dan kita punya kebersamaan. Jadi walaupun kita itu nggak kenal satu sama lain Mams, kita tetap punya hati buat sesama teman-teman wanita kita. Ya, jadi gunakan kekuatan kita sebagai wanita dan saya yakin Mams pasti bisa. Baik, Mam Jovita. Wah, seru banget ya. Padahal baru pembahasan topik pertama. Kita langsung aja masuk ke topik kedua. Kiat menyeimbangkan rutinitas dengan momen manis bersama keluarga. Nah, seperti biasa, Mam Jovita akan menjawab 5 pertanyaan yang akan aku bacakan satu persatu dan akan dilanjut dengan 2 pertanyaan dari live chat. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana tips mengatur waktu kebersamaan bersama keluarga yang si anak sudah mulai remaja, dia sudah enjoy dengan teman-teman sebayanya, dan jarang mau diajak keluar atau ngumpul bareng bersama keluarga besar. Dan terkadang sebagai seorang orang tua merasa cemburu dan merindukan masa-masa kecilnya yang kalau diajak jalan bareng-bareng suka dan bahagia banget. Nah, silakan Mam Jovita dijawab. Iya, ini benar banget dan ini pasti dialami oleh rata-rata orang tua yang punya anak yang sudah remaja. Kadang kita tuh ngerasa bahwa aduh kalau bisa diputar kembali ya waktu kita pengen tuh dia ada di masa kecil di mana masih anak-anak, kita mau kemana dia ngikut, bahkan kita waktunya nggak boleh ikut pun dia tetap ikut gitu ya, selalu ada bersama dengan kita. Nah, tanpa terasa waktu sudah berlalu, dia sudah remaja, dia punya kesibukan sendiri nih Mams ya, punya teman-teman, belum lagi nanti punya pacar mungkin ya atau juga punya kesibukan-kesibukan berkaitan dengan studinya, dengan sekolahnya, kuliahnya ataupun dengan organisasinya. Sehingga dia pun sebetulnya susah mengatur waktu untuk dirinya sendiri. Nah, dia aja susah ngatur waktu buat dirinya sendiri terus kemudian kayak kita pengen punya waktu bersama. Bisa nggak? Tetap bisa, Mams. Jadi caranya gimana? Kita ajak dia bicara ya. Tetap formulanya tetap sama. Kalau ngajak bicara itu ajak pada saat momen dia lagi santai, rileks, tenang, lagi happy nih ya. Nah, setiap moms pasti tahu mana periode paling happy di anaknya gitu. Nah, pada saat lagi periode paling happy, kita ajak ngomong, kita bilang bahwa bunda atau ayah gitu ya, perlu banget loh ngobrol-ngobrol sama kamu. Kita tuh kayak kangen kalau misalnya kayak seminggu ini nggak ketemu sama kamu. Kita tuh pengen dengar cerita dari kamu. Kita juga masih pengen juga cerita ke kamu gitu. Jadi boleh nggak kalau misalnya aku teh, tapi kan aku sibuk mah, misalnya kayak gitu. Iya, boleh nggak kalau dalam waktu 1 minggu setidaknya ada waktu, luangkan waktu 1 atau 2 kali aja untuk kita masih tetap bisa bersama. Tapi dengan waktu yang benar-benar berkualitas. Jadi benar-benar emang untuk ngobrol, untuk emang buat kita aja tanpa terganggu yang lain. Dan itu nggak lama kok gitu ya. Nah,
kalau diajak seperti itu biasanya remaja akan mengiyakan karena satu tadi pas momennya lagi pas, waktunya dia lagi santai, rileks. Kedua, dia merasakan ini mamanya butuh. Masa aku nggak ngasih sih apa yang mamaku butuhkan gitu ya. Jadi ingat selalu jangan kita nyalahin dia. Jadi jangan kita ngomong kamu tuh sibuk mulu nggak pernah ada waktu. Oh nggak didengerin habis itu. Tapi kita harus ngomong dari sisi kita. Mama tuh kangen sama kamu. Mama itu butuh banget dengan cerita kamu. Mama tuh butuh sharing sama kamu gitu-gitu. Jadi kayak saya yang butuh. Nah, sebagai anak pasti dia akan ngasih itu kebutuhan kita. Nah, kalau sudah oke nih, kita tetapkan kapan waktu yang dia bisa dan kita bisa. Misalnya, oke hari Minggu kan kamu libur. Jadi kalau bisa, misalnya kita hari Minggu itu makan siang bareng. Terus misalnya habis makan siang kita ngobrol-ngobrol bareng atau kita main apa bareng atau melakukan hobi bareng. Ya, nah itu boleh dilakukan supaya masih tetap terkoneksi. Nah, itu yang seminggu sekali tuh. Kalau yang untuk harian itu boleh misalnya pas pulang pas mau tidur ya kita bisa mampir ke kamarnya ketok dulu ya ingat kalau remaja tuh nggak suka tuh kita tiba-tiba nyelonong masuk kamarnya ya harus dengan seizin dia jadi diketok terus minta izin boleh nggak bunda masuk nah ngobrol dulu sebentar 15 menit 20 menit nah baru kita balik ke kamar kita baru kita tidur gitu nah jadi bisa kok colong-colong waktu harian dan juga bisa ambil komitmen untuk di dalam waktu 1 minggu jadi intinya kasih tahu dia bahwa ini kita perlu gitu. Nah, kalau untuk remaja yang masih usia-usianya kan ada yang SMP, SMA gitu ya, bahkan kuliah, kadang kita itu kayak kehabisan omongan ya, kehabisan bahan. Itu jangan khawatir, Mams, karena omongan itu bisa dari berbagai hal. Bisa berita-berita tren yang kita lihat di sosial media, itu kita obrolin sama dia. Atau bisa juga tentang keseharian kita ngapain. Atau kemudian kita dengar keseharian dia ngapain, itu bisa. Atau bisa juga kita main games bareng nih, Mas. Main games untuk remaja itu simple kok, tinggal searching aja board games gitu ya. Nah, board games itu adalah permainan yang bisa dilakukan bersama-sama. Cari aja di online shop gitu ya. Bisa misalnya tentang kita, atau misalnya kayak board games tentang kriminal, tapi dimaininnya bareng sama keluarga. Nah, itu seru. Jadi dia ngerasa bahwa kita jadi temennya. Dan ingat pada saat main games jangan lupa tuh ya kalau ditemenin sama Chocopie. Wah, itu mah lebih Ya, asik seru banget banget. ya. Itu mah seru banget ya sambil ngemil-ngemil. Chocopie, latte Chocopie sambil main board games itu asik banget dan itu bisa menciptakan kebersamaan dalam keluarga Mas gitu ya. Jadi tetap ingat selalu kita bisa kok walaupun di antara kesibukan kita ngobrol sama dia tetapkan waktu yang memang kita dan dia bisa. Semoga menjawab. Oke, terima kasih jawabannya, Mam Juvita. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya. Baik, bagaimana memberikan pengertian kepada anak bahwa kami sebagai orang tua butuh diskusi apa saja termasuk sekolahnya atau adakah tips untuk pembagian waktu ngobrol berdua dengan pasangan? Silakan, Mam Oke. Jovita. Ya, memberikan pengertian pada anak bahwa butuh diskusi, ya. Dan jadi kita tadi sama, jadi kayak pertanyaan apa jawaban pertama, kita bilang bahwa kita butuh dengar cerita dia, kita juga butuh ngobrol sama dia dan minta waktunya. Kemudian yang kedua, tadi apa yang berkaitan dengan pasangannya, Kak? Tadi pertanyaannya nggak kebaca. Tips Tips pembagian waktu untuk ngobrol pembagian berdua waktu. dengan pasangan. Nah, ini berarti pasangannya yang lagi sibuk ya sama pasangan ya. Nah, sebetulnya intinya sama. Jadi tetap ngobrol bahwa ini kita penting, ini berguna buat kita dan kita emang butuh. Kemudian tetapkan waktu yang emang bisa gitu, bisa waktu harian, bisa waktu mingguan. Tergantung bagaimana kondisi Anda dengan pasangan misalnya seperti apa. Tapi mesti ada dan utamakan pada saat ngobrol itu tidak tidak terganggu atau terdistraksi oleh hal lain, misalnya sambil main game, sambil scroll-scroll handphone itu enggak ya. Jadi emang karena waktunya udah terbatas, ya udah emang harus no gadget at all. Ngobrol berdua atau nonton berdua atau melakukan aktivitas berdua. Nah, untuk pasangan atau kita orang tua sama anak boleh juga ini paling paling bagus ya kalau kita punya hobi yang sama. Itu membantu ya. Karena misalnya nih kita hobi basket, suami hobi basket, anak hobi basket kan lebih gampang ya. Jadi kita ada waktu ngebasket bareng. Nah, itu kan asik ya. Tapi let's say nggak ada nih, Mams. Kita boleh ciptakan ya. Kita ciptakan yang gampang-gampang, yang simple aja. Misalnya sepedaan bareng. Atau misalnya kita misalnya jalan pagi bareng. Atau misalnya ikut grup apa namanya 5K ya, lari 5K bareng.
Nah, itu nggak apa-apa. Jadi walaupun mungkin kita awalnya nggak suka olahraga misalnya, tapi kita tahu pasangan kita suka, terus anak kita juga lumayan suka dikit-dikit lah ya. Nah, kita harus belajar untuk suka demi bisa quality time. Itu juga bisa jadi tips ya. Semoga bermanfaat dan menjawab. Terima kasih, Mam Jovita. Jawabannya luar biasa banget deh. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga ya. Oke. Apa saja kiat-kiat khusus supaya kegiatan seimbang antara pekerjaan rumah dan kantor? Dan adakah trik khusus buat pasangan yang kadang beda dalam segi hobi? Nah, silakan Mam Jovita kembali dijawab. Iya, kiat khusus supaya kegiatannya seimbang antara pekerjaan rumah dan kantor. Harus ada jadwal. Itu nomor satu ya. Jadwal itu artinya schedule yang emang kita dan pasangan tetapkan supaya itu masuk di schedule kita. Kadang emang kan orang-orang zaman sekarang itu kan saking sibuknya ya, jadi schedule tuh nggak ditulis. Kalau nggak ditulis tuh susah. Karena kalau nggak ditulis nanti kita gini, ya nanti kalau bisa ya, nanti kalau sempat ya itu nggak akan ada sempatnya, nggak akan ada bisanya. Jadi harus masuk di schedule kita. Kan kita semua punya handphone nih, paling gampang pakai kalender tuh, ya kan? Kita input tuh misalnya, contohnya kerja dari jam 9 sampai jam 3, atau sampai jam 4 lah, ya kan? Misalnya di hari itu. Terus masuk tuh misalnya ada pulang kerja nih, mau makan dulu, mau olahraga dulu, itu masukin. Terus nanti di jam 7 makan bareng keluarga, itu juga masuk di kalender. Di kalender, di jadwal. Dan pasangan pun juga memasukkan hal yang sama di kalender dia. Gitu ya. Nah, jadi kalau udah sama-sama nih kalendernya, kan pasti akan terlaksana gitu. Jadi tipsnya adalah satu harus ada scheduling, harus dibuat dalam bentuk jadwal. Yang kedua, saling mengingatkan. Yang jangan lupa ya, nanti malam kita makan bareng loh di rumah misalnya. Atau yang jangan lupa nanti malam kan kita ada janji apa namanya jalan-jalan di sekitar komplek jam 8 misalnya gitu kan. Nah, harus ada kayak gitu terus di-remind pasangannya. Itu trik khusus supaya ada waktu antara pekerjaan rumah dan kantor dan juga hubungan dengan pasangan tetap berjalan dengan quality time-nya. Nah, khususnya berbeda dalam segi hobi, iya. Apalagi berbeda dalam segi hobi, makanya harus di schedule. Dan kegiatannya apa itu bisa diisi variasi, ya. Bisa tadi nonton bareng, kemudian bahkan misalnya kayak janjian sama temennya siapa, tapi pasangannya ikut gitu loh, ya. Itu juga bisa. Semoga menjawab, Mas. Oh ya, sangat menjawab sekali ya, Mam Jovita. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Baik. Apakah seorang istri yang selalu menuntut waktu dari seorang suami itu bisa dikatakan adalah istri yang egois? Apakah seorang suami wajib membantu pekerjaan istri setelah ia lelah dan capek dalam dunia kerjaannya? Apakah sistem patriarki bisa merusak rumah tangga yang adem ayem menjadi berantakan? Nah, silakan Mam Jovita dijawab Oke, kembali. ada tiga pertanyaan ya. Yang pertama, Iya. seorang istri apakah egois kalau selalu menuntut waktu dari suaminya? Sebetulnya nggak egois, cuman tinggal kita lihat aja bahwa suami itu kan perlu, misalnya dia punya waktu kerja, punya juga waktu me time. Nah, kita bisa minta dan itu emang hak kita bahwa kita punya dikasih waktu lah bagian waktu sama suami. Dan itu setiap hari kalau emang suaminya tidak kerja di luar kota ya, gitu. Kecuali kalau kerjanya di rumah di luar kota ya bisa FaceTime, bisa video call, tapi tetap ada kan gitu ya. Nah, jadi apakah egois kalau menuntut waktu? Enggak, itu memang hak kita sebagai istri. Tapi tinggal kapan waktunya, nah itu yang dibicarakan bersama gitu ya. Kita kan nggak bisa minta waktu dia pasti kerja, nggak mungkin. Atau pas lagi waktu dia me time kan akan mengganggu dia. Tapi kita atur waktunya sehingga kita tetap dapat waktu dari dia. Kemudian yang kedua, apakah seorang suami wajib membantu pekerjaan istri setelah ia lelah dan capek dalam dunia kerjaannya? Nah, ini tergantung sekali lagi bagaimana pemahaman suami dan istri tentang pembagian kerja gitu ya. Dan kalau memang ternyata sistem patriarki yang ada di diri suami nih, apalagi dia sudah dengan histori keluarganya ya, yang patriarki banget, yang kerjaan rumah itu cuman istri, kerja buat cari uang suami dan sebagainya, dan udah nggak bisa diganggu gugat. Nah, kita bisa meminta bantuan sama dia dengan kata minta tolong.
iya aku tahu yang kan emang ini kan kerjaannya ibu-ibu ya, kerjaan saya sebagai istri gitu. Tapi boleh nggak tolong aku tuh lagi capek. Dan kamu kayaknya kelihatannya lebih ganteng deh yang kalau kamu tuh bantuin aku cuci piring. Nah kan bisa ya. Jadi kayak kita perlu sekali-sekali tuh ngerayu-ngerayu, guyon-guyon, humor-humor. Supaya dia yang tadinya tuh udah kepalanya udah keras ya. Tiba-tiba dia bilang kamu ganteng deh kalau misalnya cuci piring. Kan seneng ya suami ya. Oh, aku lebih ganteng ya kalau cuci piring. Iya, yang seksi yang kalau cuci piring yang. Nah, gitu kan. Cuci piring atau enggak, yang kamu bantuin nyuapin anak dong, yang. Kalau kamu nyuapin anak itu kelihatannya lebih cakep yang gitu. Nah, kayak gitu-gitulah gitu ya. Jadi kayak dirayu-rayu gitu sih suaminya. Jadi walaupun dia patriarki abis, tapi kalau kita rayu-rayu gitu ya. Nah, itu ya semoga dia akhirnya mau dan bisa gitu. Intinya selalu kita coba cara yang berbeda, Mams. Jangan menyerah, Mams. Kalau pakai cara satu nggak bisa, coba cara yang kedua, ketiga, keempat ya. Apalagi lihat tadi bahasa kasihnya apa. Kalau bahasa kasih dia kata pujian, ya kita puji-pujilah dia. Wah, ini mah saya bersyukur banget dapat suami kayak kamu, mau nyapu, mau cuci piring gitu ya. Dikit gitu aja gitu. Allah itu baik banget ya sama saya. Nah itu kalau misalnya suami suka dipuji-puji ya kita kasih aja makanan egonya dia dipuji ya. Kita puji aja dia gitu. Nah, tapi ada juga suami yang emang misalnya bukan dengan kata-kata, sukanya misalnya dengan dilayani ya. Kita bilang lah, yang bantuin aku cuci piring dong. Nanti kalau kamu udah cuci piring, nanti aku kasih kamu dawet deh. Aku bikin dawet loh tadi gitu. Nah, kan bisa tuh ya. Jadi kita mengacu dia itu sukanya apa, dia itu lemah terhadap rayuannya itu di area mana, ya itu yang kita kasih gitu. Jadi dia akan membantu kita dengan ikhlas gitu. Terus kemudian apakah sistem patriarki bisa merusak rumah tangga yang adem ayem menjadi berantakan? Tergantung. Kalau emang patriarkinya saklek ya, terus kemudian dia kayak nggak mau ngebantu kita, kita merasa butuh, kita ajak komunikasi, dia juga tetap ini, ya emang bisa jadi berantakan karena konflik. Tapi ingat bahwa semua masalah kan sebetulnya ada solusinya. Nah, solusinya itu apakah dengan kita merubah pikiran kita, merubah perasaan kita, atau merubah tingkah laku kita. Kan manusia ada di tiga area, pikiran, perasaan, sama perilaku, ya kan? Nah, mungkin kalau misalnya kita misalnya punya suami yang patriarki abis ya, terus kita berpikir gini, nyebelin banget nih suami, kurang apa aku sial aja jadi istri dia dapat. Nah, akhirnya kan kita punya pikiran kayak gitu, perasaan kita pasti juga akan nggak enak terus sama suami. Begitu perasaan kita nggak enak, pikiran kita jelek sama dia, pasti kita juga akan perilaku kita ke dia juga nggak bagus kan. Kita meremehkan dia, kita nyuekin dia gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya suami patriarki abis, dimintain tolong nggak mau ngerjain rumah, tapi kemudian kita punya pemikiran yang positif nih misalnya. Oke, iya sih dia nggak mau nolongin, tapi dia ngasih aku jatah bulanan cukup banget sih ya. Terus dia emang kerjanya capek sih, ya udahlah. Berarti kan itu yang dia bisa lakukan, the best that he can do sebagai kepala keluarga. Oke lah, ya udahlah, aku ngerjain ini. Kalau aku capek, ya udah aku coba ajuin ke dia lah, dapat ART kan lumayan, misalnya gitu kan. Nah, misalnya kayak gitu atau pakai pulang hari atau ada yang ngebantuin gitu. Nah, itu intinya dengan kita ngerubah ini pikiran kita merubah perasaan kita kan dan kita juga merubah perilaku kita gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan dan semoga menjawab, Mas. Wah, sangat menjawab sekali, Kak Jovita. Kita lanjut ke pertanyaan kelima ya, di subtopik kedua ini pertanyaan terakhir. Baik. Saya yang full 24 jam di rumah dengan dua balita butuh sekali me time, tapi suami kadang nggak ngerti posisi saya yang ujungnya saya hanya bisa memendam sendiri keinginan. Pulang kerja suami sibuk dengan gadgetnya, bagaimana cara berkomunikasi supaya bisa didengar? Nah, silakan Mam Jovita dijawab kembali. Iya sih, ini pasti capek banget ya, Mams. Maksudnya udah full 24 jam di rumah, terus udah Betul. punya dua balita lagi. Aduh, itu emang kayak kita tuh ngerasa bahwa ini kenapa ya suami tuh nggak bisa ngerti banget gitu ya. Nah, pasti kesel, marah, sedih, kecewa itu campur jadi satu tuh biasanya ya kan. Nah, terus udah gitu dia pulang bukannya ngebantuin malah main handphone, main gadget. Itu kan kita sebel banget ya. Nah, tadi sekali lagi kita bisa coba dari cara yang berbeda ya. Misalnya tadi kita udah ngobrol, yang kamu kalau misalnya main gadget boleh, tapi boleh nggak nunggu anak kita tidur dulu. Jadi kalau kamu pulang, terus kan aku masih capek nih, kamu ajak dia main, nanti dia selesai main kan dia tidur nih, namanya balita kan tidur nggak mungkin malam ya, jam 8 udah tidur. Nah kamu mau main handphone nanti deh, setelah jam 8.30 lah misalnya kayak gitu. Jadi bukan ngelarang dia main handphone,
tapi mindahin jam dia main handphone. Nah, itu bisa, itu trik yang pertama ya. Jadi suami akan merasa gini, oke, aku tetap masih boleh main handphone, cuman nanti gitu ya kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga dengan kalau dia pun nggak mau kayak gitu, kita bisa ajuin. Yang kan aku capek dan kamu kan nggak mau bantuin dan kamu juga main handphone. Aku udah bilang waktunya main handphone nanti pas anak kita udah tidur, kamu pun nggak mau. Boleh nggak? Jadi aku ambil asisten gitu ya, suruh dia pilih dia mau bantu atau dia mau keluarin duit buat uang ngasih kita asisten gitu ya. Nah, atau bisa pakai daycare misalnya ya. Nah, jadi karena ini kita juga perlu me time untuk kesehatan fisik dan mental kita gitu ya. Jadi kasih tahu dan kita boleh kok misalnya dari sosial media ada wawasan apa kirim ke dia. Kadang namanya pria ya, dia kan pikirannya tuh hanya berkaitan sama kerjaan dia doang gitu. Dia itu kurang dapat ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang empati itu nggak dapat dia tuh ya, ilmu tentang parenting itu nggak dapat. Jadi boleh kita dapat apa dari sosial media kita share ke dia. Nanti kan dia baca, dia denger gitu ya, setidaknya jadi nambah pengetahuan dia. Nah, itu juga lumayan. Nah, bisa juga di-share cara apa namanya topik-topik dari sosial media yang berkaitan dengan bahwa istri itu butuh bantuan, istri butuh me time. Kan dari kita ngomong dia nggak denger ya kita pakai sosial media lah buat ngomongin dia. Itu bisa juga ya. Nah, jadi intinya ada berbagai cara, kita pakai cara yang berbeda. Kalau misalnya dia pakai cara yang tadi ya, yang boleh nggak main handphonenya tapi nanti dia setuju, bagus. Kalau dia nggak mau, ya udah boleh kasih ART, bagus ya. Tapi kalau nggak juga, ya udah daycare, apapun itu. Jadi intinya tunjukkan ke suami bahwa aku butuh istirahat, aku butuh me time, dan ini dua anak dan rumah dan tanpa ada yang bantuin itu pekerjaan yang sangat berat. Ya, jadi tetap komunikasikan, kasih beberapa solusi, lihat dari beberapa solusi itu mana yang dia pilih. Ya, kalau kita nggak ada solusi, dia juga bingung mau ngasih solusi apa. Namanya juga cowok, ya kan? Dia nggak mau tuh mikir susah-susah. Jadi kita yang ngasih solusi. Dari aku solusinya ini yang satu, dua, tiga, empat. Kamu pilih yang mana? Nah, udah gitu. Pasti dia milih salah satu dah, ya. Semoga menjawab ya, Mams, dan semoga berhasil. Baik, terima kasih Mam Jovita untuk jawabannya yang luar biasa banget. Aku buka lagi ya sesi tanya jawab secara langsungnya. Mam, silakan kirim pertanyaan lewat chat room dengan format nama dan pertanyaan ya, Mams. Aku buka sekarang ya. Yuk. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, selaku mengundang Mam Fatima dari batch 3 untuk on cam. Halo, Mam Fatima, silahkan ajukan pertanyaannya langsung ke Mam Jovita. Silahkan. Jovita, Hai, Mam. aku mau nanya nih, perlu nggak sih maksudnya kayak kita tuh mengutarakan, aku tuh maunya yang ini, maksudnya kan kadang ada tuh rumah tangga tuh yang suaminya tuh monoton ya kan, maunya ini, Mm-mm. anaknya maunya itu. Terus kadang tuh kan perlu nggak sih kita tuh sebagai istri ataupun ibu gitu ya, kita Mm-mm. harus terus mengalah terus gitu. Maksudnya kita tidak diberikan kesempatan untuk memilih pilihan kita sendiri gitu. Seberapa penting sih kebahagiaan seorang ibu tuh di dalam rumah tangga itu sendiri? Biar kita kan katanya ada di bahasa tuh kebahagiaan ibu adalah menentukan suasana dalam rumah itu. Iya, betul banget, Mams. Jadi, eh, si istri itu punya pegang peranan yang paling penting di keluarga karena dia sumber atau pusat emosi dalam keluarga. Jadi kebahagiaan istri itu penting. Kalau istri bahagia, maka suasana dalam rumah tangga itu otomatis lah ya apa persentasenya kebahagiaannya juga lebih tinggi. Dan sebaliknya, kalau misalnya kebahagiaan istri itu rendah, maka biasanya emosi dalam keluarga atau kebahagiaan keluarga itu juga akan rendah. Nah, jadi penting banget bagi Mams untuk ngasih tahu ke suami apa yang Mams inginkan atau butuhkan. Terkadang kan kita itu istri suka gini nih, apa?
ya harusnya dia tahu sendirilah. Kalau aku yang ngomong kan namanya bukan perhatian dong gitu ya. Nah, tapi otak pria itu beda. Otak pria itu nggak bisa diajak untuk empati dan lihat kita itu harusnya digimanain tuh nggak bisa. Jadi dia itu adalah sosok yang harus dikasih tahu. Karena dia kan lebih ke logika ya kalau cowok. Kalau kita kan cewek lebih ke emosi. Kalau lebih ke logika, ya jadi yang dia pikirin itu tentang apa namanya tentang pekerjaan, tentang hal-hal yang emang pakai logika aja gitu. Jadi emosinya itu bisa dibilang rada tumpul ya. Jadi kalau kita mau diperhatikan, mau digimanain, kita mesti ngomong gitu. Misalnya kita ngomong, yang aku tuh mau kalau jalan tuh mau dirangkul misalnya, atau aku tuh mau sebelum tidur itu mau dicium pipinya. Itu kita mesti ngomong gitu. Nggak bisa tuh idenya dari dia tuh nggak bisa. Nah, tapi kalau kita lakuin ini sering-sering dan dia juga sering-sering lakuin, akhirnya kan dia jadi terbiasa. Jadi suatu waktu kita nggak perlu ngomong lagi, dia udah tahu kita itu emang sukanya begitu gitu kan. Nah, kalau sekali-sekali kita udah ngomong, dia lakuin. Tapi pas kita nggak ngomong, dia nggak lakuin, ya ngomong aja lagi. Jadi kita jangan pernah bosan untuk ngomong terus apa keinginan kita. Nah, kalau dia lakukan, kita puji supaya dia seneng. Jadi lain kali dia lakuin lagi. Gitu sih, Mams. Semoga menjawab ya, Mams. Nah, Mams, makasih Mam Fatima. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Mam Isna Noviawati. Oke, silahkan Mam Isna untuk mengajukan pertanyaan langsungnya kepada Mam Jovita. Nggak bisa dibunyi. Oh, udah bunyi belum? Sudah, Mam? Udah kedengeran, Mam Ya. Isna. Silahkan. Apakah waktu yang berkualitas untuk keluarga itu harus berlibur? Eh, kenapa? Maksudnya kalau di rumah bisa nggak ya, Mom? Kalau kita apa memberikan waktu yang berkualitas untuk anak selain berlibur itu ada nggak ya? Semisal ke playground atau kemana gitu. Ya, baik, menarik pertanyaannya. Terima kasih, Mam Isna. Boleh nggak sih, Kak? Apakah waktu berkualitas harus selalu berlibur? Jawabannya enggak harus selalu berlibur. Ya, emang berlibur adalah salah satu momen untuk menciptakan apa waktu berkualitas, tapi tidak selalu dengan liburan. Itu bisa kok dilakukan tadi seperti Mam bilang di playground, di rumah pun juga bisa, di kamar pun juga bisa gitu. Jadi intinya adalah waktu berkualitas adalah waktu di mana kita punya waktu khusus sama anak kita. Kalau ini kaitannya sama anak ya. Kalau sama pasangan ya berarti punya waktu khusus sama pasangan kita. Nah, kayak yang tadi Mam tanyakan kan anak. Jadi punya waktu khusus dengan anak kita. Artinya pada saat kita nemenin dia main atau kita main bareng itu juga sebetulnya sudah waktu berkualitas. Entah mainnya di kamar, entah kita mendongeng nih, ya kan? Dongeng pun nggak harus beli buku, Mam. Bisa Mam misalnya baca dari Google, terus Mam ceritain lagi ke dia. Atau bisa Mam ngarang-ngarang cerita sendiri, tapi yang penting kalau dongeng buat anak harus ada nilai moralnya ya. Nah, kita ceritain sendiri ke dia, itu bisa. Jadi dengan mendongeng, bacain buku, menyanyi, menemani dia bermain bersama dia, itu semua adalah waktu berkualitas gitu. Jadi nggak harus dengan liburan. Semoga menjawab ya, Mams. Terima kasih Mam Isna pertanyaannya. Terima kasih Mam Jovita jawabannya. Iya. Baik, terima kasih ya Mam Jovita ya untuk jawabannya yang luar biasa banget. Nah, karena kita sudah memasuki subtopik ketiga, nggak perlu berlama-lama lagi ya. Kita akan masuk ke subtiga yaitu pentingnya adaptasi dan komunikasi terhadap perubahan dalam pernikahan. Dan aku akan memberikan 5 pertanyaan yang telah terpilih dan akan ada 2 pertanyaan di live chat. Baik, untuk kita lanjut ke pertanyaan pertama di subtopik ketiga. Tips agar kita bisa menerima kebiasaan-kebiasaan pasangan kita yang mungkin membuat kita tidak nyaman karena kebiasaan itu kadang susah dirubah. Nah, silakan Mam Jovita dijawab. Oke, iya benar. Jadi kadang ada kebiasaan-kebiasaan pasangan yang kita nggak nyaman ya. Ya kebiasaan-kebiasaan itu bisa dalam bentuk berbagai hal ya. Misalnya dia nggak rapi, kita rapi, itu juga udah mengganggu, ya kan? Dia tidurnya ngorok, kita butuh ketenangan, itu juga kebiasaan gitu. Jadi kebiasaan itu banyak sekali. Nah, gimana caranya kita bisa menerima kebiasaan itu? Nah, satu kita lihat dulu bahwa memang
Pertama, main di pikiran dulu bahwa kita menerima dia apa adanya. Nah, kebiasaan ini, kebiasaan yang seperti apa nih contohnya? Yang termasuk melanggar nilai hidup kita atau enggak nih, gitu ya. Misalnya, kebiasaan dia adalah dia nggak rapi, kita rapi. Nah, ini kan sebetulnya kebiasaan yang oke, dia nggak rapi, kita sudah kasih nasihat, kita udah carain cara ngerapiin barang, dia tetap tetap aja berantakan. Ya udah, ini kan tidak mengganggu esensi keluarga dan tidak mengganggu nilai kehidupan kita. Ya udah, berarti biarin aja, kita setengahnya tutup mata aja, ya. Kita aja yang ngeberesin, ya. Misalnya seperti itu. Atau ya udah, kita tutup mata aja, biarin berantakan. Itu kan pokoknya areanya dia. Yang penting area saya rapi gitu ya. Tapi kalau misalnya kebiasaan pasangan yang membuat kamu nggak nyaman itu sudah berkaitan sama nilai-nilai hidup kamu yang kamu pegang penting ya, misalnya kebiasaan selingkuh. Nah, itu kan melanggar nilai kehidupan kita tuh. Ya, itu emang nggak bisa ditoleransi. Itu harus diubah. Itu kita harus harus benar-benar bersikap bertindaknya agak tegas itu di situ. Misalnya kita bilang bahwa yang dari awal aku nikah, aku tuh kan bilang sama kamu, aku tuh maunya memang komitmen ini terjaga. Aku nggak mau ada orang lain di pernikahan kita, apalagi itu pihak ketiga. Aku nggak mau kamu itu kayak selingkuh. Aku nggak mau kamu kayak main, maksudnya kayak hahaha hihi sama cewek lain yang kemudian membuat perselingkuhan emosional bahkan seksual misalnya. Nah, jadi aku nggak bisa terima yang kalau kamu selingkuh. Nah, kasih tahu do-nya apa, don'ts-nya apa. Dan kalau kamu tetap melakukan ini yang, nah maka apa yang akan Anda lakukan gitu. Jadi kalau kebiasaan itu menyinggung nilai-nilai esensial dalam hidup kita, kita harus ubah. Tapi kalau misalnya itu ya udahlah itu nggak mengganggu nilai hidup, prinsip hidup kita, ya kita kasih nasihat, harap dia berubah. Iya. Bagaimana caranya memperbaiki komunikasi dengan pasangan karena seringkali terjadi salah paham hanya karena komunikasi yang tidak baik dengan suami, terutama masalah dengan keluarga suami. Nah, Jovita silahkan dijawab kembali. Iya, benar. Jadi komunikasi sama pasangan atau sama satu orang aja kadang masih ada konflik atau salah paham. Nah, apalagi ini konflik dengan orang banyak ya, apalagi ini keluarga suami ini ya. Berarti kan mungkin ada mertua, mertua juga ada mertua cowok, mertua cewek, ada juga ipar-ipar gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa memperbaiki komunikasi sehingga nggak ada masalah nih sama keluarga suami. Nah, jadi sebetulnya kalau kita berumah tangga, emang kan intinya ada di kita berdua nih, ya. Keluarganya dia, keluarganya kita itu kan sebagai penyerta aja gitu. Jadi keputusan utama itu sebenarnya ada di kalian berdua, gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah apapun, selesaiinnya ya berdua. Nah, perkara nanti si keluarga si suami mau ikut campur, nah itu berarti suamilah yang harus mengkomunikasikan sama keluarganya, benteng awalnya, ya. Kenapa? Karena kan ini pas kita ngobrolin ini kan sudah kesepakatan bersama nih. Ini contoh misalnya kita ambil kasus apa ya, misalnya kayak misalnya keluarga si suami ikut campur gimana cara ngasuh anak ya. Misalnya contohnya, makanya anak itu kalau salah ya harus dihukum, dikunci di kamar mandi misalnya. Ingat kamu aja dulu aku kunciin di kamar mandi, sekarang jadi orang sukses kan gitu ya. Nah, jadi suka mengintervensi kayak gitu cara ngasuh anak kita. Nah, padahal yang kita lakukan adalah apa? Kita sama pasangan sepakat dulu nih. Kita mau ngasih pola asuh apa sama anak? Misalnya kita mau ngasih pola asuh yang demokratis. Oke, jadi nggak ada hukuman ya. Jadi kalau misalnya anak itu salah, kita kasih konsekuensi. Nah, misalnya dia main game kelamaan, berarti konsekuensinya besoknya dia nggak dapet gamesnya. Kalau misalnya hari ini dia nggak tidur di jam 8, konsekuensinya besoknya dia nggak ada wifi sama sekali. Misalnya contohnya kayak gitu ya. Kita sudah pakai sepakat kayak gitu, nggak ada kekerasan. Nah, jadi kalau mertua itu kayak cawe-cawe, makanya kalau anak nakal itu dihukum. Nah, kita sebagai menantu boleh nih ngomong, mah, maaf mah, kita soalnya udah sepakat eh, nerapin aturannya sama anak itu pakai sistem konsekuensi, jadi nggak pakai kekerasan gitu. Alasannya gini 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 kita ngomong nih. Tapi tetap mertua nggak denger tuh. Nah, maka si suami nih yang harus bicara sama si orang tuanya.
gitu ya. Dan apa yang kita pegang teguh adalah yang emang kesepakatan kita sama suami gitu. Nah, memang terkadang saya paham bahwa kadang kalau misalnya kita menantu ngomong sama mertua kan suka ini nih, misalnya nanti mertua nggak paham atau mertua kemudian salah sangka atau ngerasa ini menantu kok ngeyel aja, nggak sopan, nggak berbakti gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini seperti itu ya kasih tahu ke suami bahwa nih bagian kamu yang ngomong ya ke orang tua kamu. Dengan cara itu kan akan lebih enak gitu ya. Nah, jadi cara memperbaiki komunikasi adalah perbaikin dulu komunikasi dengan suami atau dengan pasangan, dan kemudian maka komunikasi dengan yang pihak luar itu juga akan terselesaikan dengan cara pintu pertamanya si pasangan yang ngomong sama keluarganya. Kalau ini terkait sama keluarga kita, kita yang ngomong sama keluarga kita. Gitu ya. Jadi ingat bahwa keluarga intinya adalah ya kita sama pasangan. Semoga menjawab ya, Mams. Terima kasih Mam Jovita. Lagi-lagi ya, komunikasi itu memang adalah kuncinya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya kadang tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan saya. Jadi kesannya keluarga pasangan saya cenderung sombong karena kurang berinteraksi dengan mereka. Saya tipikal yang tidak mudah bergaul, introvert juga. Perlahan saya mulai berinteraksi meskipun hanya sebatas tumpul. Bagaimana supaya saya tidak merasa minder berada di lingkungan keluarga suami? Silakan Mam Jovita dijawab kembali. Iya, benar banget. Nah, ini peran suami penting karena suami harus berperan menjelaskan kepada keluarganya tentang istrinya, ya kan? Nah, jadi misalnya dia itu perlu tuh ngomong sama orang tuanya atau saudara-saudaranya itu bahwa istri saya ini orangnya itu emang eh, nggak bisa memulai pembicaraan. Dia orangnya introvert. Dia di kerumunan itu lebih suka sendiri kalau ditanya dia akan jawab. Tapi bukan berarti dia sombong. Dia emang tipenya kayak gitu, nggak bisa memulai pembicaraan aja. Kalau suruh memulai pembicaraan dia tuh bingung apa yang harus diomongin gitu. Tapi dia orangnya caring kok gitu. Dia mau ikut, dia juga dengerin. Kalian butuhnya apa juga kalau misalnya dia perlu bantu dia akan bantu gitu. Jadi peran dari suami yang harus menjelaskan kepada pihak si keluarganya. Nah, bagaimana saya supaya tidak minder berada di lingkungan suami? Satu, terima diri apa adanya. Dan lihat bahwa emang kalau bergaul sama orang, kita memang nggak bisa ngomong, kita kan bisa memberikan sesuatu yang lain. Ya, misalnya menawarkan bantuan, atau misalnya pas datang sekali-sekali ke rumah mertua kita bawain hasil masakan kita gitu. Atau misalnya pas saat ulang tahun mertua atau adik atau kakaknya suami kita ucapin lewat WA atau kita telepon. Nah, itu pun sebetulnya sudah menunjukkan ke mereka bahwa kamu itu mau terlibat sama mereka dan care sama mereka. Dan itu pun udah lebih dari cukup, udah cukup banget itu. Jadi intinya nggak usah minder, ngerasa bahwa ini diri aku akan aku bisa memberikan bentuk perhatian dengan cara yang lain. Kalau tidak dengan kata-kata ya dengan perbuatan. Ya, semoga menjawab, Mams. Baik, pertanyaan. Oke, terima kasih ya Mam Jovita atas Iya. jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana nih dengan kasus yang apa-apa suami selalu nyalahin istri? Sekecil apapun masalah yang ada di rumah, selalu saja istri yang disudutkan. Bahkan anak rewel pun istri pula yang disalahkan. Saat istri meredam amarah suami, malah katanya jangan sok menasehati. Nah, kalau sudah seperti itu, gimana nih, Mams? Karena dampaknya juga ke anak-anak yang jadi sasaran amarah suami. Baik, silakan Mam Jovita dijawab kembali. Iya, emang terkadang ya kita dapat suami yang suka nyalahin istrinya. Karena biasa suami-suami yang seperti ini itu adalah suami yang emang punya ego yang sangat besar dan dia itu kayak punya benteng yang kuat. Intinya karena dia nggak mau disalahkan, makanya dia nyalahin orang untuk melindungi egonya gitu. Nah, jadi hal terkecil apapun nih ya, misalnya anak sakit istri yang disalahin, anak rewel istri yang disalahin. Kita pun udah melakukan yang benar, ada aja salahnya gitu ya. Nah, kadang kan kita kesel nih. Yang pertama kalau kita kesel, kita bisa tuh pakai kayak teknik pernafasan, tenangin diri gitu ya. Terus tetap lihat the best time untuk ngomong sama dia kapan, omongin ya. Terus kemudian pada saat sudah ngomongin nanti pun dia akan nyalahin kita akan ingatkan, kan kemarin udah diomongin gitu ya, atau kasih batasan dulu bahwa kalau kamu mau nyalahin aku, boleh, tapi lihat dulu masalahnya ya, misalnya
pada saat anak sakit, terus kan kamu kan kebiasaan langsung nyalain, kamu nih nggak becus dari istri. Boleh nggak kalau nyalain, aku punya aturan juga. Ada kata-kata yang kamu nggak boleh pakai tentang untuk nyalahin aku. Misalnya, satu kata-kata yang bodoh misalnya, nggak becus, gitu. Jadi kita sebagai istri boleh kok tentuin kata-kata apa yang kita nggak suka, ya kan? Nah mungkin suami akan bilang, loh aku orangnya emang emosian. Kalau ngeliat sesuatu yang nggak beres, aku emang cenderung nyalahin sesuatu. Oke, kalau itu kamu nggak bisa ubah, kamu bilang bahwa kamu nggak bisa, kalau ngeliat sesuatu yang nggak beres cenderung mau nyalahin sesuatu atau orang, aku juga punya aturan. Kamu boleh nyalahin, tapi ada kata-kata yang tidak boleh kamu pakai karena itu akan menyinggung sangat-sangat perasaan aku. Gitu, itu boleh. Kasih dia border atau batasan. Misalnya, nggak boleh ngomong kata goblok, nggak boleh ngomong kata, misalnya contohnya ya, nggak becus, nggak boleh ngomong kata bego atau apa, tentuin. Nah, pada saat marah, pasti akan kalau dia inget nih, kan dia akan ingat bahwa oke, berarti marahnya nggak boleh pakai kata-kata itu. Oke, paling dia marahnya akan berubah. Misalnya, gimana sih kok anak sakit? Nah, udah lebih mending kan? Dan saya yakin dengan kata-kata yang dirubah seperti itu, kita pun jadi nggak tersinggung. Ya, nah itu yang pertama. Terus tapi kalau marahnya ya, pahami aja bahwa orang bisa marah, kita pun bisa marah kok gitu. Jadi bukan tentang marahnya sebetulnya, tapi tentang kata-kata yang dia gunakan, bener kan? Nah, karena itu batasilah kata-kata yang mau dia gunakan. Terus kemudian istri pula yang disalahkan saat istri meredam kemarahan, malah katanya jangan sok menasehati. Mana setting? Iya, nah bilang aja sama suami bahwa ingat ya, jadi ini harus buat mams harus ingat, kalau orang lagi marah, jangan kita jawab. Kalau jawabin orang saat marah itu percuma, Mams. Karena yang ada orang itu akan tambah marah dan kalau dia marah berarti kan emosinya yang naik, logikanya turun. Karena logika sama emosi itu kan berbanding terbalik. Jadi kalau dia marah, logika turun karena emosi yang naik. Jadi pada saat emosi dia naik, terus kemudian kita jawabin, dia akan makin emosi nih, Mams. Jadi kalau marah, diamin aja dulu beberapa saat. Walaupun kita disalahin, kita ngerasa nggak salah, tarik napas aja, buang napas, pergi sebentar dari dia. Misalnya dia marahnya di ruang tamu nih, kita masuk kamar, tarik napas, buang napas gitu ya, atau ngelihat apa apa main sama anak dulu atau apa gitu, atau misalnya lihat-lihat Instagram yang lucu-lucu dulu bentar 15 menit ya. Kalau kita lihat kayaknya dia udah tenang nih, udah selesai mandi, udah tenang nih. Nah, baru kita ajak ngomong. Gitu caranya. Jadi jangan ngebales orang yang lagi marah. Itu. Terus yang kedua, kalau kita lagi mau ngasih solusi pada saat dia lagi tenang. Dan kasih tahu bahwa kalau memang kita tahu kita nggak mungkin eh, memperbaiki kemarahannya, kita bisa memperbaiki kata-kata apa yang dia harus gunakan pada saat dia marah. Nggak boleh pakai kata apa. Gitu ya. Jadi kita harus bikin border sama dia juga. Semoga menjawab ya, Mams. Iya, sangat menjawab sekali, Mam Jovita. Kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir nih di subtopik pertama. Subtopik ketiga. Sampai saat ini susah untuk memahami karakter dan tradisi keluarga suami yang sangat berbeda dengan sikap dan tradisi keluarga suami. Mereka sering pilih-pilih tetangga. Ada yang diprokan, ada yang dikontrakan, dan saya tidak bisa mengikuti pola pikir seperti itu. Dan akhirnya saya menjadi tidak nyambung dan dikucilkan. Bagaimana menurut Mam dengan masalah yang saya hadapi ini? Baik, Mam Jovita, silahkan dijawab kembali. Oke, nah jadi ini mungkin tinggal bersama ya dengan keluarga suami ya, makanya masalah ini ada terus setiap hari ya kan tinggal bareng gitu ya. Nah, iya jadi misalnya ini berarti kan keluarga suami yang membeda-bedakan atau memilih-milih ya, pilih tetangga, ada yang di pro dikontrakan. Nah, jadi memang kan kita tahu bahwa kita berhadapan dengan keluarga suami, which is itu semua orang-orang dewasa yang udah lebih tua dari kita. Jadi kalau mau kita kasih nasihat, kita mau ngomongin juga nggak mempan tuh biasanya, karena mereka tuh merasa bahwa sudah lebih tua, ini aku apa adanya, ya kamu nggak bisa merubah aku dan sebagainya gitu ya. Nah jadi yang kita bisa dan kita nggak punya kontrol terhadap orang lain, Mams. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol adalah sesuatu tentang kita, bukan tentang orang lain. Jadi kalau orang lain itu mau marah-marah sama tetangga, mau bilang nggak suka sama tetangga, biar aja. Itu bagian dia, itu masalah dia, itu dan itu
aja apa gitu ya, yang akhirnya bisa mengalihkan kita untuk nggak terfokus sama perkataan mereka gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sarankan Mams supaya kehidupan rumah tangga Mams beserta dengan keluarga besar suami tetap damai dan aman sentosa ya. Semoga menjawab. Iya, terima kasih Mam Jovita atas jawabannya yang luar biasa banget pastinya. Dan karena masih ada sedikit waktu, aku buka lagi ya sesi tanya jawab secara langsung yang terakhir. Silahkan kirim pertanyaan lewat chatroom dengan format nama dan pertanyaannya ya Mams. Aku buka sekarang. Oke, pertanyaannya, penanya udah kita kepilih nih. Mam Dwi Jayanti, boleh silakan on cam. Mam Dwi Jayanti. Iya, Moms, udah. Halo, Mam. Ya, silahkan mengajukan pertanyaan langsungnya kepada Mam Jovita. Gini, Mom, saya kan pernah baca di suatu artikel seseorang bahwa seorang laki-laki itu hanya jatuh cinta sekali seumur hidup dan sisanya hanya menjalankan hidup. Apa benar, Moms, artikel tersebut? Dan apakah seorang suami yang dengan teganya melakukan KDRT bahkan selingkuh karena ia memandang konteks artikel tersebut bahwa dia hanya menjalankan hidup bukan bersama orang yang dia cintai? Sudah, Oke, Moms. silakan Mam Jovita dijawab. Oke, baik. Terima kasih, Mam. Ya, seorang pria hanya jatuh cinta satu kali dan sisanya dia menjalani hidup, ya. Nah, ya ada benarnya, ada enggaknya. Biasa tergantung dari orangnya sih. Ada orang yang bisa mudah jatuh cinta, ada orang juga yang emang cuma jatuh cinta, bisanya cuma sekali dan habis gitu long lasting dan sisanya kalaupun dia nggak berhasil dengan orang yang dia jatuh cinta itu, ya dia sisanya tinggal bertahan aja gitu ada. Jadi balik lagi. Kalau ada artikel seperti itu, kita harus lihat itu penelitiannya populasinya di mana, sampelnya siapa gitu karena setiap karakter orang itu punya apa namanya dinamika yang berbeda ya. Dan kalau misalnya emang tadi seperti yang dari Mams baca bahwa apakah benar berarti kalau misalnya seorang bisa sampai KDRT sama istrinya, apakah berarti dia termasuk cowok yang cuma bisa jatuh cinta satu kali dan sisanya hanya menjalani itu gitu aja gitu ya. Bisa jadi, tapi biasanya kalau para pelaku KDRT itu yang suami KDRT itu memang kompleks sih. Yang pertama, memang pada dasarnya kan dia tidak punya kontrol diri yang baik. Nah, tapi tidak punya kontrol diri yang baik itu dari mana? Biasanya satu, dia juga dulunya atau di masa kecilnya atau di masa sebelumnya atau lalunya itu dia juga pernah menjadi korban kekerasan. Ya. Nah, jadi karena dia menjadi korban kekerasan, dia penuh kemarahan tapi tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya pada saat dia berumah tangga, dia melihat si istri ini sebagai sosok yang lebih lemah kan daripada dia. Nah, jadi dia lakukan tuh kekerasan karena dia sudah punya dendam di dalamnya akibat masa lalunya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa jadi dulunya dia hidup di dalam lingkungan. Lingkungan itu bisa jadi keluarga, orang tua ataupun misalnya lingkungan secara umum ya timbul punya potensi apa perlakuan kekerasan yang dia lihat sehari-hari. Jadi dia memodeling. Memodeling itu artinya dia ngikut gitu. Nah, itu bisa juga terjadi seperti itu. Nah, jadi memang orang-orang yang emang punya sejarah KDRT itu memang punya sebetulnya background masa lalu yang juga terkait dengan kekerasan. Entah itu kekerasan fisik, emosi, ataupun dia memodel atau melihat gitu ya.
Karena tidak semua orang itu kalaupun marah kan harus pakai kekerasan, bener kan? Ada yang bisa ngontrol, ada yang nggak bisa ngontrol. Nah, yang bisa ngontrol itu kan nggak akan jadi mukul, ya kan? Paling dia marah-marah pakai verbal gitu, atau dia bisa regulasi emosi dengan baik. Tapi kalau yang nggak bisa ya akhirnya mukul gitu. Nah, makanya sebetulnya pada saat sebelum menikah perlu kita lihat apakah ada nggak sih simptom-simptom kekerasan pada diri pasangan kita. Misalnya, kalau misalnya pas lagi pacaran nih, dia marah, cara dia marah gimana? Kalau cara dia sampai memaki-maki kita berlebihan, pakai kata-kata kotor, itu biasa potensi kekerasan ada. Kedua, kalau dia marah, dia banting-banting barang, walaupun dia nggak ini ya, nggak mukul kita pada saat pacaran, tapi kalau dia banting barang di depan kita saat dia pacar, kita pacar, itu potensi kekerasan. Nah, dia ngata-ngatain orang tua kita, potensi kekerasan. Jadi sebenarnya banyak sekali potensi kekerasan yang bisa kita lihat pada saat pacaran. Cuman kadang kita abaikan atau kita excuse atau kadang kita merasa bahwa nanti bisa berubah gitu. Atau ya misalnya pacarannya jarang ketemu dan sekali ketemu cuman yang bagus-bagus aja yang ditampilkan sehingga bukan kelihatan aslinya gitu kan ya. Nah, tapi kalau ini udah menjadi pasangan dalam pernikahan, berarti udah married, ya udahlah ya kan. Berarti pas yang kita KDRT ya udah kita tinggal lihat kita sebagaimana kita bisa bertahan, sebagaimana tingkat keparahannya. Itu apakah kita memang apa namanya ini terjadi sekali atau sudah berulang. Kalau sudah berulang dan itu melukai kita, kita bisa ke ranah hukum, kita bisa minta bantuan dari eh, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan gitu, KPAI ya dan wanita gitu. Nah, itu bisa. Jadi kalau tadi dikaitkan lagi dengan pertanyaan Mams, apakah si pria itu jatuh cinta hanya sekali dan sisanya hanya bertahan? Tergantung sekali lagi dari kepribadian si pria tersebut. Ya, semoga menjawab, Mams. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Mam Jovita dan terima kasih juga pertanyaannya ya, Mams. Baik, gak terasa nih kita sudah sampai di penghujung kulwap. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada Mam Jovita untuk ilmunya yang luar biasa sekali, untuk para Mams juga yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan tapi sebelumnya boleh Mam Jovita untuk close statement-nya di Kulwap Interaktif ini. Silakan Mam Jovita. Iya, terima kasih. Saya senang sekali bisa berada di antara mams-mams yang hebat dan tangguh di sini. Karena tidak mudah menjadi istri, menjadi wanita, dan menjadi seorang ibu. Karena banyak sekali masalah yang dihadapi. Masalahnya tidak berkaitan dengan pasangan aja, tapi juga berkaitan dengan keluarga besar, dengan anak, dengan tuntutan-tuntutan finansial, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, perlu sekali ada wadah buat kita para perempuan khususnya untuk saling terkoneksi satu sama lain, saling sharing. Makanya terima kasih sekali nih dengan Chokopai, Latte Chokopai yang sudah menyediakan wadah ini karena ini memang sangat diperlukan buat kita khususnya para wanita. Dan melihat dari topik kita hari ini yaitu berkaitan dengan asmara, berkaitan dengan pasangan dan juga rumah tangga, ingat bahwa semua cobaan hidup, semua konflik yang terjadi itu pasti Allah tahu kita punya kekuatan dan kita bisa menyelesaikannya. Hanya saja kita butuh sabar, kita juga butuh orang-orang tertentu yang bisa membantu kita dan kita harus mencari tapinya ya. Terus kemudian juga kita perlu menggunakan beberapa strategi yang berbeda-beda. Kalau kita pakai cara ini nggak bisa, kita coba pakai cara yang lain, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan lima. Selalu ada plan A, B, C, dan sebagainya. Dan ingat, sebagai wanita kita tetap harus kuat bagaimanapun posisi, bagaimanapun keadaannya. Dan itulah yang menjadikan kita sebagai seorang ibu, seorang pasangan yang selalu bisa menerima diri kita ada apa adanya, kita bisa bahagia dengan diri kita, dan kita selalu bisa menjadi diri kita yang selalu tangguh dan mencapai pengembangan pribadi yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya karena kita selalu bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah kita. Be strong, Mam. Baik, terima kasih Semangat. Mam Jovita dan aku juga mau mengingatkan kembali akan ada 5 Mams yang terpilih sebagai Lotte LCP of the Month yang nantinya dapat mendapatkan hadiah menarik dari Lotte Choco Pie. Caranya gampang banget. Upload keseruan dari Kulwap Interaktif via Zoom hari ini dan juga mengisi kuesioner yang nantinya akan aku share di dalam grup.
Nah, sebelum aku tutup keluar hari ini, kita foto dulu ya, Mams, karena kurang afdol nih kalau nggak ada sesi fotonya. Oke, buat para Mams semuanya, kita on cam dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, set selanjutnya. Senyumnya ya, Mams. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Buat para Mams, on cam dulu yuk. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, Mam, seperti yang sudah aku infokan sebelumnya, Kluab Interaktif LCP Lovers akan terus ada setiap bulannya dengan tema dan narasumber yang berbeda-beda. Jadi, jangan leave grup ya, Mams, agar bisa ikutan terus Kluabnya. Oh iya, Mam, bisa ajak teman dan mendapatkan ekstra poin 100 poin untuk setiap orang yang berhasil menjadi member. Aku juga nanti akan mengirimkan link kuesioner yang akan harus Mam isi di dalam grup untuk menjadi salah satu syarat menjadi the next LCP Lovers of the Month. Pastikan juga Mam sudah screenshot bukti kehadiran di Zoom ini ya. Nantikan juga pop quiz di grup WhatsApp yang akan berlangsung besok 24 Agustus jam 11 siang. Waktu Indonesia Barat ya, bukan waktu Indonesia bercanda. Selama tidak ada keluar, Mams boleh bebas berdiskusi di grup, namun masih mematuhi rules LCP Lovers WhatsApp Community yang akan aku kirimkan di grup juga. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasmenya. Aku Eci pamit dulu. Sampai jumpa di Kluab Interaktif via Zoom berikutnya. Sampai jumpa. Oke. Adek, boleh kesini sebentar nggak bantuin Mama? Sebentar ya, Ma. Adek, mau berapa banyak lote Cokopainya? Adek, kesini bentar dong. Mau hiasan princess atau bunga? Terserah Mama aja deh. Mama lagi repot, siapin kreasi lote Cokopai. Kok Adek nggak bantuin? Lagi ngapain sih, Dek? Maaf ya, tadi nggak bisa bantuin Mama. Karena aku bikin ini, Ma. Wah, bagus banget. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Mama juga punya ini. Lotte Chocopai, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Nah, Mama. Wah, siapa Pak? Yeay. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Lotte Chocopai, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Susah ya, Dek? Aduh, gimana ya caranya? Adek, kenapa? Susah banget sih. Nih, mau bawain kesukaan kamu. Yeay, Lotte Chocopai. Makasih, Ma. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Yuk, kita kerjain PR Adek pakai Lotte Chocopai. Pasti Adek bisa.
Ini dibagi 2. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Ma, itu apa? Yeay, Ade menang. Kamu ya. Ma, ini Ade bagi 2 ya, biar Mama juga kebagian Lotte Choco Pie. Makasih sayang. Makan. Mama udah beli lagi. Yuk kita makan Lotte Choco Pie lagi. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Mamaku itu, walau nggak punya banyak waktu, selalu cari waktu buat ada di sampingku. Selalu ada kapanpun aku butuhkan. Paling pinter bikin aku senyum lagi. Dan bawain kejutan yang bikin aku happy. Mama memang malaikat hidupku. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow, berbalut coklat premium. Di balik ketidaksempurnaan ibu, ada ketulusan cintanya. Terima kasih ibu. Lotte Choco Pie, manisnya ungkapkan cinta penuh makna. Oke. Adek, boleh kesini sebentar nggak bantuin Mama? Sebentar ya, Ma. Adek, mau berapa banyak Lotte Choco Pie-nya? Adek, kesini bentar dong. Mau hiasan princess atau bunga? Terserah Mama aja deh. Mama lagi repot siapin kreasi Lotte Choco Pie. Kok Adek nggak bantuin? Lagi ngapain sih, Dek? Maaf ya, tadi nggak bisa bantuin Mama. Karena aku bikin ini, Ma. Wah, bagus banget. Lembutnya cake rasa vanila, kenyalnya marshmallow,